juga udah pakai Realme 13 Plus ya. Karena kalau misalnya kalian kesini juga ke MGP Space untuk hari ini yang terakhir deh. Kalian juga bisa nyoba buat device-nya. Kalian ngerasain main Rough King bisa rata kanan. Jadi kalau kalian kesini sih nyesel banget ya. Atau mungkin nanti lah di Lipo Mall Kemang kalian bisa datang juga. Iya, bisa datang nanti ya. Kalau nggak sempet kesini ya udah. Masih ada tanggal 25, masih ada tanggal 26, dan masih ada tanggal 27. Yes, betul. Jadi jangan sampai kelewatan teman-teman. Nanti dicatat ya. Disimpan tanggalnya tanggal 25 sampai tanggal 27 Ya. di Lipo Mall Kemang. Dan Dominator, ini satu-satunya perwakilan tim Indonesia yang masih bertahan di babak knockout. Gua rasa mereka punya kesempatan yang besar banget sih. Meskipun lawan mereka adalah Blacklist, tim kedua di Filipina yang lumayan kuat juga. Cuma ngelihat performa Blacklist ketika mereka melawan Secret, di luar Secret mungkin banyak banget pertanyaan kenapa draft mereka cukup meragukan. Tapi Blacklist emang sebenarnya lumayan improve ya. Masuk dari babak group stage ke babak knockout, mereka udah ada adaptasi juga yang dibawakan, udah ada improvisasi juga. Jadi Dominator menurut aku sebagai tim Indonesia, mereka juga harusnya udah mulai respect sih dengan tim-tim yang masih bertahan di babak knockout ya. Ya, respect aja. Jadi jangan sampai kegampangin, jangan sampai ngeremehin. Takutnya kejegal, ya kan? Iya. Kayak kemarin aja mereka ketemu siapa tuh kecuali 1 poin. Hampir semua tuh, Falcon MVP ya, kecolong, Falcon Falcon ya. juga kecolong, hampir Iya, semua dia. Falcon. Ya, emang Dominator nih kadang-kadang ya nggak sestabil itu juga sih. Mereka punya permainan gitu ya. Jadi kalau misalkan emang mereka punya map itu berhasil dikontrol sama musuh itu agak susah sebenarnya buat Dominator. Cuman gue yang gue lihat dari Dominator adalah mereka tuh sering banget kalau misalkan second pick, Zhang Fei-nya tuh dibantai tuh kayak first pick atau second pick. Mereka bakal coba untuk kayak nge-ban Zhang Fei-nya aja. Antara dia emang gak mau main dan juga musuh gak dikasih Zhang Fei. Cuman ya sekali lagi, Blacklist ini punya pick yang kadang-kadang Cheesy ya? out of meta gitu ya. Ngebuat harusnya Blacklist atau mungkin Dominator ini harus siap-siap dengan hal itu. Iya, dan Mau Dolia Dominator mereka juga sebenarnya nutup ke arah Zhang Fei Ganmo ini karena memang Blacklist sering banget untuk ngebawain kombonya Zhang Fei Ganmo ini waktu mereka ketemu sama Secret kemarin. Jadi emang kayaknya udah diprioritasin band, harusnya Dominator mereka udah nonton VOD juga ketika Blacklist lawan Secret. Jadi itu yang jadi prioritas mereka untuk di band di game pertama. Ya, Dolia bener. Jadi Dolia sama Dun ya, yang di awal picknya sama Dominator, mereka bisa nungguin pick dari Blacklist juga. Masih bisa MM duluan kalau mau, atau nggak mau MM juga bisa jadi. Dan dia ambil Arli sama Augran. Oh, ini nice sih. Mereka ngambil Arli, ngambil Augran. Karena kalau misalkan di sini Dominator ngambil Alain, ini bakal abis nih marksman-nya. MM-nya. Jadinya dia disuruh milih nih. Lo mau ngambil MM dulu, Lady Sun atau Long mungkin? Atau mungkin lo ambil Alain ya buat dikombo sama Dolia. Alain tapi lawan Arli juga nggak ini itu ya, nggak seenak itu buat lawan Arli sebenarnya. Bener. Jadi kayak lu biar si Dominator nggak ngambil Alainnya. Cuman kalau misalkan 2 kali Death at Sunset sih sebenarnya PR Tetap juga ya. enak sih sebenarnya. Jadi ada kemungkinan Blacklist bakal ban Alainnya sih. Bisa jadi mereka juga dari Dominator sebenarnya nggak jadi masalah ya kalau mereka memang nggak nge-pick ke arah lainnya. Masih ada kelas lain yang cukup kuat juga seperti Biron yang kita tahu. Kalau ngomongin masalah untuk trapping juga, Mein juga bisa lakuin hal yang sama sih Ya, sebenarnya. jadi kombonya cuman sama Unreal Beat kemarin juga masih oke ya. Iya. Ya, dan juga karena emang Chemi ini kuat ya di kelas lane ya. Mungkin aja nih last picknya dari Dominator bakal buat nge-counter si Chemi-nya. Karena beberapa kali Blacklist ini menang karena Chemi-nya dapat momen dan sering banget terjadi. Blacklist bisa tutup juga ke arah Sangguan sih kalau mereka mau ya. Ya combo Dolia aja sih. Mau Sangguan, kayak yang mid lane Sangguan soalnya. Iwan udah dipakai sendiri kan. Kalau yang kelas lane emang Alain. Yang jungle udah nggak mungkin karena ada Dun. Jadi udah nggak mungkin yang jungle kombonya. Ya, antara 2 pilihan juga sih dari Blacklist, mereka mau tutup ke arah Sangguan atau Alainnya yang sama-sama bisa di reset juga pakai Celestial Melody. Ya karena udah tinggal mid lane aja. Jadi Angela sama Sangguan yang combo sama Dolia. Mungkin masih ada kayak Ganmo udah di ban sih, sorry. Iya. Masih ada beberapa lagi. Jadi kayak pilihannya Frost sama Lady Zen ya kalau sekarang ya. Aku rasa Dominator nggak masalah sih bawa Lady Zen. Iya, nggak masalah. Lawan Augran juga bagus banget Lady Zen. Iya. Jadi emang bisa ambil Lady Zen buat Dominator. Jadi buat ngumpetin kelas lane-nya, buat nge-counter Chemi-nya nanti dari Dominator. Karena damage-nya cukup ya ternyata ya dari Lady Sun seorang diri juga. Dan Dharma ternyata yang dibuka sama Dominator. Karena juga nggak mau Blacklist ada Dharma sih. Karena ada kemungkinan Augurnya bakal tetap ada di jungle. Terus Yuan mid lane. Terus mereka ngambil Dharma lagi buat class lane. Chemi dapat momen. Itu bakal berat. Iya, ini deny pick ya dari Dominator ya. Karena mereka seperti yang Lian bilang, kalau ngelepas Dharma ke Chemi, posibilitasnya untuk bisa dia dapetin momen itu gede banget. Jadi emang deny pick aja dari Dominator. Sekaligus untuk bisa ngincer ke arah Arli juga dia. Ya, dan emang bagus ya. Emang bagus Dharma overall. Gak pernah jelek sih kayaknya Dharma buat incer belakang ya. Dan emang Arli juga bagus banget buat diincer.
Dan jadi Lianpo sama Lady Zhen pilihannya dari Blacklist sendiri. Lianpo sama Lady Zhen ini juga nyusahin parah sebenarnya. Karena chance stunnya jadi banyak nih. Kena Frost, kena Ocean of Tears, bisa kena Burst Ram dan Tremor Smash-nya. Lo bener-bener gak gerak ini, takutnya. Iya. Dominator, mereka punya Dun Mid di lane. depan. Iya, mereka punya Dolia. Dharma buat trapping Lady Zhen, oke. eksekusi. Atau Hino. Aku mikir kayak mereka masih butuh badan depan, cuma aku nggak expect bakal Hino sih. Iya, mungkin Zouyu juga oke sebenarnya buat Dominator. Clear di early juga ya, Pressure sih. pressure juga. Iya. Cuman ya kalau misalnya kita ngomongin Jerl ya, gue beberapa kali ngeliat, gue sempet kayak ini ya, apa kayak pernah ada custom rumen sama Jerl. Nih. Dia lumayan inilah aktif juga ganti-ganti arah kanan di mid lane. Bisa jadi juga ini Heino-nya dibikin kayak sedikit hybrid, jadi dibikin kayak sedikit tank mungkin di Iya. mid lane. Karena emang dia meskipun dikasih arah kanan tank, daya clear masih oke dan dia juga bisa buat jadi front line. Dan juga semenjak di nerf ya, menurut gua kalau terlalu ini jadi kayak vertigo nih kebanyakan takut kebers ya. Gak guna ya semenjak di clear. Jadi kita langsung mulai aja untuk game pertama dari ini best of 5. Satu langkah lagi untuk menuju top 3 antara Dominator dan juga Blacklist International. Ini boleh kali cek ombak dulu nih. MGB Smash mana suaranya? Wow, Let's go. Let's go. Langsung ditabrakin aja wave breaker di tengah dia agak ngerusuin buat L-nya sendiri. Jadi dia memulai dengan Toshi yang di tengah dan lagi-lagi invasi cuman kali ini Freddy agak low. Dan dia bukan yang bisa lari sebenarnya. Jadi Freddy udah pasrah taruh badan dan first blood. Freddy di take down sayangnya. Juicy. Yang dapetin kill-nya juga, dia dapetin smite yang on point juga nih. Agak bahaya buat early-nya. Ya backupnya cukup lambat tadi ya. Gue pikir kalau misalkan seandainya dari L punya wave breaker itu mungkin Freddy-nya bisa sustain lebih lebih lama lagi Mo. Iya, setuju sih. Tapi emang dengan adanya bantuan dari Augran juga ya, agak sulit posisi dari Freddy tadi 2 lawan 1. Seperti yang Lihan bilang, backupnya agak sedikit terlambat dan Chess bakal coba untuk nge-press aja di area mid-nya ya. Ya di press dan ngebonyokin juga karena L walaupun dia tipe-tipe yang bisa sustain sebenarnya. Jadi masih fine-fine aja diinvasi balik dong. Dia mau ambil merah di bagian arah dominatornya. Yang mana Dominator belum punya waktu buat react. Dunia masih di bawah, Toshi dan juga L. Dua-duanya gak punya smite, jadi masih easy smite yang dipakai sama Juicy buat dapetin tambahan invasinya. So mereka menang banget di early. Kondisinya agak sedikit bahaya buat early state dari Dominator ini. Iya, 2 camp ya, taskbar, terus merah diambil juga. Ini meskipun dari arah Ladison, dari arah mid lane, dari Toshi. Tapi early-nya lumayan pincang dari Dominator. Bahkan kita lihat dari Dunia masih level 3. Dan dia emang banyak banget gak dapat farming di awal. Mungkin ngeliat Armadillo bakal diambil sama dari arah Freddy itu sendiri. Dan mereka harus coba untuk ini lagi sih, recover dulu ya. Mumpung masih early juga, jadinya mungkin gak kepanis banyak pasti. Iya, nggak ada. Oke, masih bisa didapetin juga sama Cemi tadi ya. Dari Armadillo-nya, Freddy di sini emang harus agak sabar sih mainnya. Karena memang early pressure-nya dipegang sama Blacklist. Mereka yang sempat untuk main invasi galak juga. Dan udah mulai balik ke lane landingnya di bawah, Toshi. Tabraknya Toshi-nya agak sedikit lumayan bonyok. Cuman masih bertahan dan tadi Golden Kite ya. Emang agak bahaya aja. Lumayan ngeri nih. Untungnya lu punya Dolia, jadi paling nggak lu nggak terlalu dipaksa buat recall balik ke belakang dan masih bisa di-heal, masih bisa dikasih kolam ya sama Dolia-nya. Iya. Ada Atom Storm juga tadi yang dipapa sama Golden Kite. Jadi emang tugasnya pengen ngebonyokin Toshi aja sih. Blacklist punya game plan yang jelas di early. Nggak mau dapet kasih map control yang jauh ke arah dominasi. Jadi emang kelihatan Blacklist mereka sejauh ini mungkin di 3 menit pertama sampai nanti Tyrant mereka bakal coba untuk nge-press terus sih. Bull bakal maju di atasnya, udah ada Ocean of Tears menuju ke arah Chor Chipex, bakal dikejar sama Cemi. Di belakang juga ada Justy, bakal coba menjadi finisher untuk seorang Chipex. Truth Mantra yang dibuka untuk menyelamatkan diri, Mournful Tempo masih ada. Dan juga ada Unending Sorrow untuk ngejar L di sana. Berhasil membantu, namun dari arah Crimson Golem bakal coba untuk diamankan oleh tim Blacklist. Kali ini masih ada seorang Freddy di bagian depan, dia akan berhasil nge-sakit Crimsonnya. Bakal dimaju di Tremor Smash dari Just, satu orang tumpar dari Dominator. L bakal mundur perlahan dan Jamie udah buka badan, 3 orang low HP. Dimaju lagi sama Gerald, dia masih punya Vetri White dan Scepter of It-nya memakan nyawa pemain Blacklist. Dikejar terus oleh Toshi bagian belakang dan Chipex bakal follow up, cuma ini terlalu jauh untuk dikejar sama pemain dari Dominator. Ya itu at least nice trade ya dari Dominator ya No ya. Paling nggak Golden Kite mati dan tadi posisi Toshi masih bisa ngehit berkali-kali sih, lumayan. Ya lumayan free dia di belakang. Lumayan dan Cuma- yang terakhir dong yang rolling dance itu kayak agak masih cooldown ya waktu dia masih ke nyangkut di ini. Di apa? Di Di area pit. jungle ya. Di pit Di ini. pit Pit buff ya. Jadi kayak tinggalan tempo dia buat ngejarnya. Ya tapi Blacklist ini ya sebenarnya rotasinya lumayan cukup menyeramkan ya sebenarnya di area early.
mereka nge-press ke arah Chipengs-nya biar Chipengs-nya dipaksa untuk recall. Dan posisi dari Chipengs gak bisa nge-backup Dominator yang sebenarnya pengen coba untuk ngedapetin tower-nya. Sorry, bukan ngedapetin tower, ngedapetin buff-nya tuh tadi. Dan sayangnya Freddy-nya harus ke pick off lagi, meskipun memang ada threat yang berjalan, tapi kelihatan Blacklist rotasinya so far mereka tuh nggak gampang buat dikonter balik sama pemain-pemain Dominator, kecuali mungkin Toshi-nya udah mainin rotasi agresif early juga ya. Dilompatin dong Cipex dengan Truth Mantranya. Bisa dapetin Aaron langsung dengan flash. Gak pakai flash bahkan dari Cipex-nya nggak punya ya. Langsung buka aja Truth Mantra tadi ya. Bagus banget. Dan Aaron nggak sempet ngeriak, dia nggak bisa ngapa-ngapain tadi. Betul, dan itu nice skill banget karena Chipex-nya udah ngumpet lama banget di arah brush tadi. Dan di bagian bawah udah rolling rate, Just udah half HP. Bakal dipukul mundur, masih punya pasif buat nge-regen HP-nya. Dan ada rolling rate untuk coba untuk nge-hit ke arah tower, dimajuin lagi sama Golden Kite dengan little step. Masih ada ult dari L juga, dia udah low mana pastinya dari kedua pemain dari Dominator. Mencoba untuk bertahan lagi, cuman pressure-nya benar-benar dikasih terus ya sama Dominator. Tapi Aaron bakal datang, bakal coba untuk membantu Chas dan juga Justy. Yang memang ini sangat amat butuh dibantu sih, kalau enggak ya towernya bakal ke-hit banyak banget sama Dominator. Bulan kecil tuh udah lumayan, jadi agak ngeri tadi. Dan notasi dari Aaron mau nggak mau ke bawah, yang artinya agak kalah clear juga. Mereka ditungguin sama pemain-pemain Dominator di bagian belas kanannya nih. Ya, dan aku suka dari Gerald juga, dia lumayan ini ya, agresif juga ya sebenarnya untuk mainin rotasi early-nya, karena dia tahu Dominator mungkin agak sedikit tertinggal, apalagi dari networknya yang masih diunggulin juga oleh pemain-pemain Blacklist di 5 menit yang pertama. Meskipun gak terlalu berbeda jauh, tapi Dominator udah mulai kelihatan cara mereka ngekontrol atau mungkin ngecounter pergerakan dari pemain-pemain Blacklist. Mereka nggak mau sampai kemakan tempo permainannya sama Blacklist. Ya dan bagus banget sih ini. Dari sana udah dapetin space banyak banget di bawah. Dia kayak lepasin aja tower farm lane ya. Jadi bisa invasi juga ke arah merahnya ya, Crimson Golem. Udah dihabisin dan Freddy. Yang masih bakal dapetin ngimbangin yang tadi dia colong-colong ya. Jadi kayak goldnya udah mulai imbang lagi. Udah gak tertinggal banget lagi. Jadi paling udah close gap dari kedua tim ini. Ya at least mereka nggak terlalu yang kesetir banget sih sama gameplaynya Blacklist ya, yang di awal yang mainnya agresif, yang coba untuk nge-press ke lininya Toshi juga. Dan emang butuh rotasi yang agresif juga dari Gerald, meskipun dia masih butuh beberapa item juga. Tapi at least Toshinya dapetin space yang oke di area bawah untuk dapetin objektif. Mungkin Dominator mereka bisa untuk coba mainin rotasi di atas dari Toshinya sendiri, karena meskipun Chemi udah berhasil untuk nge-press untuk dapetin outer di area atasnya, cuma gue rasa possible banget dari Toshi untuk ngelakuin hal yang sama sih. Jadi emang ngasih satu buah distraction juga dengan ngebawain approach yang berbeda. Oh, Marvel Tempo udah keluar, tadi ini udah mulai sadar ya dari Blacklist-nya ya. Jadi Justy sama Aaron kayak nggak bakal lewat sungai lagi setelah kematian tadi dengan Truth Mantra dari Chipex. Chipex udah coba untuk nge-gamble gitu ya. Dia coba diem di arah semak lagi, di atasnya dikasih ke arah Chemi. Cuman ternyata jadi nggak nguntungin buat tim Dominator. Karena dia nge-bait. Dua orang di bawah kan, yang sama Toshi lagi jalan di arah semak. Itu berharap si Aaron sama si Justy-nya bakal ngecoba nge-sandwich. Dan udah ada Chipeng di sana, cuman nggak ke-bait sama sekali Blacklist-nya. Dan sekarang dari arah tim Dominator masih bisa ngunggulin dari segi dia punya sungai. Dan Blacklist tuh ngindarin keluar di sungai karena ada Edolia kali ini. Ya Dolia malasin banget wave breaker. Dan mereka bakal di-press di bagian tengah. Unrally Blade ke arah Aaron di reset. Dia punya satu lagi Unrally Blade tapi gak mau dikejar. Yang penting tower aman dan target mereka masih objektif meskipun Golden Kite. Lumayan free juga di bagian bawahnya. Jadi kayak masih bakal trade aja antara tower mid lane dan tower farm lane nih. Tapi paling gak mid lane nilainya gede dan mereka punya chance buat invasi manfaatin itu. Setuju, yang Blacklist di mana ini juga harusnya udah mulai aware ya. Freddy bakal main lebih galak lagi. Ada Dolia juga yang bisa ngereset pakai Celestial Melody. Dan Aaron tadi tuh memang masih bisa survive karena dia masih bisa untuk at least bertahan dengan satu buah Ocean of Tears juga ya. Jadi mudah banget buat Aaron sebenarnya untuk melakukan gating di area mid tadi. Tapi memang dari Dominator fokusnya adalah mecahin tower di area mid tadi. Betul, dan itu mahal banget, setuju sama Anonim. Mereka dapetin mid lane, mereka bisa invade lebih lagi juga. Dan ada Tyrant di 15 detik, jadinya Chipex bakal dikirim ke arah mid lane terlebih dahulu. Cuman nampaknya dari tim Dominator udah tahu nih kalau misalkan Blacklist mau ngedodge Tyrant-nya, mereka pengen ngambil Overlord, pengen di-trade. Gak bakal dikasih, radiasi udah keluar, masih ada Path of Passing, membuka jalan juga ke arah Dominator. Dan Tyrant-nya udah up kali ini. Dan gue rasa Dominator bakal coba untuk maksa perang dimanapun Blacklist itu ada. Bakal diperangin sama Dominator. Dan Chas Justin boleh maju, full temponya connect. Masih ada Wind Slash dari Freddy, ngangkat satu pemain. Ada Dixon yang keluar, nice info tentunya. Ada di Blade mundur, kali ini perlahan di-kiting lagi sama Dominator. Dan udah ada rolling rate. Terkena stun di bagian belakang, bakal coba di Radiance selagi Chemi tertangkap. Ada Ocean of Tears yang udah di setup juga. Bakal ditarik ulur terus. Dan pinternya dari Golden Kite bakal nge-push bagian bottom lane-nya. Wah itu PR sih jadi lane bawahnya. Yang mereka perlu rapiin juga dan akhirnya mereka nggak bisa ngumpul iman lagi lah. Di sana bakal ke atas dulu ambil buff. Jadi kayak nahan temponya nggak bakal langsung nggak bakal langsung di all in di sini. Iya, ini Chipeng juga kayaknya butuh momentum banget ya. Chess udah mulai nge-trap juga, harusnya posisinya udah ketahuan. Ditelepasin dong Tyrant-nya. Bakal diambil sama Juicy dengan smite-nya. So
Dominator nggak dapetin Tyrant pertama ya. Dia masih terus di atas di sana lagi sendirian banget buat dapetin Tawan dilompatin. Cipex dengan Tooth Mantranya dapetin Aaron lagi-lagi tapi Cipex nggak bisa survive. Dikejar dong. Centrovid itu main sakit dia bisa terusin. Centrovid satu persatu bakal dikejar. Dipaksa buat keluar. Peta PSG masih keluar dan mereka dapetin 3 pemain dengan Golden Knight yang menyusul. Dan sisi dari Josie-nya masih pengen dilanjutin kah? Josie udah terlalu jauh. Tadi bakal rem pergerakannya. Tapi 2 untuk 3 yang menang gak rugi-rugi banget. Untuk pemain-pemain dari Dominator. Ya itu nice banget ya dari Cipengs, lagi-lagi momentum yang seperti aku bilang. Memang agak sulit didapatkan sama Cipengs, tapi sekalinya dia dapet, itu hitungannya mahal banget buat pemain Blacklist. Mereka yang tadinya masih bisa nge-press untuk dapetin tower inner di area bawah, digagalin karena team fight dari pemain. Emang ketahan sama Truth Mantra Cipengs. Iya, dan ini bagus banget sih kalau misalkan dapat enhanced Tyrant sih, karena Scepter of Fate-nya udah kelihatan sakit banget. Tadi dia pakai Frenzy, dan Frenzy itu cooldown-nya nggak lama, jadi ini bisa di-utilize lagi nanti. Dimana kalau misalkan lu lihat replaynya nih, gara-gara Scepter of Fate Gel-nya juga, sama juga Truth Mantra Cipeng kena 3. Jadi ya kalau misalkan lu mau sustain war kali kayak gini, apalagi Unending Sorrow-nya udah keluar dan gak bisa di-reset karena mereka gak punya Lulia, Scepter of Fate bakal jadi damage power yang kuat banget buat Dominator. Tabrakin lagi dong, langsung Tremor Smash aja ke depan. Tapi nggak nahan, L. Masih bisa di take down, tapi posisi bakal bertukar dengan cas 1 untuk 1 dengan masing-masing room. Dan posisi dari Freddy-nya masih keangkat dengan Soul Resonance, dia nggak bisa balik sayangnya. Jadi 2 untuk 1, masih belum ada kondisi yang bagus buat lanjutin perangnya. Dan kali ini posisinya 3 lawan 4. Mereka bakal susah banget buat nahan minion wave di bagian tengahnya. Dihabisin langsung, ditabrakin ke arah belakang. Dan Cell yang terlalu di depan jadi korban tambahan untuk pemain-pemain Blacklist. Wow, itu space-nya terlalu banyak sih. Dengan 1 buah Tremor Smash saja ya, posisi dari Cipengs bakal jadi pemain yang mungkin diincar habis-habisan sama Chess. Karena Cipengs punya Truth Mantra juga, jadi gampang banget sebenarnya buat dia untuk ngebarikade pemain-pemain dari Blacklist antara lini belakangnya antara Aaron atau Golden Kite. Tapi karena Tremor Smash-nya tadi digabung juga dengan 1 buah Flash, jadi gampang banget sebenarnya sama Chess itu untuk bisa nge-reach ke arah lini belakang dari pemain Dominator. Blacklist ngasih space yang banyak banget buat Aaron dan juga Golden Kite, jadi emang sulit. Dan Freddy bakal jadi pemain yang dive ke arah depan. Jadi kalau misalnya Toshi yang nggak dapetin space, dia nggak ada punya lini depan, ini bakal susah buat Dominator. Ya itu emang karena mereka perangin di sana. Sayangnya mereka ke counter play dengan ada Tremor Smash di sana, dan kali ini posisi dari Chas udah mulai membuka jalan juga, memperlihatkan keberadaan dari seorang Cipengs, dan Azure Golem bakal dimakanin, ditukar dengan 1 buah Overlord. Setidaknya ini dapat nafas sih buat main dari Dominator. Mungkin ini mereka bisa buang di arah bawah, cuman harusnya tower udah hancur di inner. Jadinya mereka bakal tunggu dulu buat ngebuka pettingnya kali ini. Langsung dibuka di bawah ternyata sama Freddy. Dan dimana Freddy bakal bertemu dengan Chemi, bakal di-kiting lagi, ini bisa dijepit. Dominatornya dan dibuka jalan lagi, Full Temora dia sudah keluar. Fat Rewind dibuka juga tentunya, tapi ternyata di belakang terlalu dekat untuk seorang L. Dan Tremor Smash yang angkat 2. Dimana Chemi dapetin 1 jar, L tumbang bersama dengan Cipengs. 3 orang dari Dominator bakal dipukul mundur sama kawan-kawan dari tim Blacklist kali ini. Damage yang gak cukup, masih ada Toshi yang mencoba untuk menembak ke pelurunya di bagian belakang, tapi Freddy udah gak ada jalan untuk melarikan diri. Bakal digebukin 3 pemain sekaligus dan diangkat godlike untuk seorang Chemi. Tapi Toshi menukar 1, dia bakal menukar nyawa juga, dan ini enggak sama sekali worth untuk kawan-kawan dari tim Dominator. Wah, itu cuma tumbang juicy-nya doang lagi, No. Jadi emang kerugian yang lumayan banyak ya. Lagi-lagi Cipengs bakal jadi korban kedua yang tumbang. Yang pertama mereka kehilangan Jel duluan karena Fat Rewind-nya tuh terlalu deket sama area tim fight dari pemain-pemain Blacklist. Panik ya, titiknya di belakang banget ya berarti ya? Iya. Gue nyangka itu dari Fat Rewind nih, gue pikir udah ada di mana gitu kan ya baliknya. Ternyata masih di area perang yang mana masih depan banget. Meskipun posisinya pas dia Fat Rewind tuh masih full HP ya. Tapi gampang banget sebenarnya buat nahan posisi Jer karena mereka punya Ladies, mereka punya Destructive Dilatch, mereka punya Chemi juga. Yang punya Soul Resonance, punya Conductor of Soul. Jadi posisi dari Jer ini bakal sulit banget karena lagi-lagi dia bakal ketahan sama pemain-pemain dari Blacklist. Ya, yang pertama masih full lagi. Jadi kayak dia Iya. ngebuang ya malah ya. Yang pertama masih full, yang kedua malah telat banget kan di reset sih. Reset sama Dolia. Yang kedua malah telat banget, udah ke-stun soalnya. Ini Tremor Smash-nya Jadi kayak sih. nggak sempet. Dan emang awal yang posisinya nggak posisi yang bagus buat perang, jadi dengan posisi Jel nih. Sisanya tinggal gimana caranya mereka disengage dengan rapi, cuman susah banget yang terakhir. Jerel Dan Jel yang ketangkap lagi dong! Chemi dapetin Legendary! Ditabrakin lagi ke depan dan Chemi ngusir pemain-pemain dari Dominator! What happened? Lagi dan lagi momen awal fight
yang gak bagus sama sekali buat Dominator. Mereka bakal dipaksain lagi, the Path of Passing diusir mundur karena tower innernya bakal ditabrakin sama pemain-pemain Blacklist dan mereka pengen banget lanjutin ke arah high ground by the way. Wah ini bakal coba untuk di-push terus high ground ya. Path of Passing dibuka sama Champion Wave Breaker. Coba untuk nge-heal lagi Unending Sorrow. Akan nge-sustain momen dari Blacklist dan Tremors. Dan mungkin saja masih disimpan. Ada Magma Slam dan Burst Ram. Tapi L-nya kena frozen kali ini. Masih ada Champion buka jalan. Bakal di-follow up lagi Jassi menerima damage dari Rolling Raid. Tapi itu dia Tremors Smash dari arah Chas. Langsung angkat ke arah Toshi. Toshi mundur. Masih terus mantra T-Pax. Bakal kembalikan keadaan si Blacklist. Akan dipukul sejauh mungkin oleh seorang T-Pax dan juga Jar. Dominator melawan. Tidak mau kalah secepat mungkin. Gila itu Cipengs bener-bener nunggu banget satu momentum untuk menculik ke arah lini belakang dari pemain-pemain Blacklist. Dan dia cuma bisa pilih satu. Kalau dia bisa dapat dua itu bagus banget. Tapi karena tadi posisinya dari Golden Cat masih bisa mundur pakai Maple dan juga beberapa little step yang dibuka sama Golden Cat ini jadi agak sedikit susah. Cipengs cuma bisa dapetin Aron tapi itu nice flash dan juga Truth Mantra. Karena mau gak mau Blacklist yang udah ngebuka duluan malah mereka yang kena aggro dari Crystal sih. Dan sekarang mereka, ya mereka bakal tabrakin, mereka punya Enhanced Tyrant ya dari buffnya. Mereka bakal tabrakin langsung ke mulai ke arah tengah aja ya. High ground PR-nya. Juicy dipaksa buat mundur ke belakang, sakit banget. Rolling Rage damage-nya dan ada Golden Kite di samping mancing Freddy. Buat buka Unrally Blade-nya ke arah belakang aja. Mereka butuh main aman sekarang Dominator. Mereka butuh overload sih sebenarnya. Iya, Tapi walaupun Primal Bone ya, kayaknya agak sedikit tricky di sini untuk pergerakannya. lumayan tricky atau mereka mungkin mau main trap dulu, coba untuk maksain buka ada Tremor Smash dari Chas supaya team fight-nya nanti bakalan gak nyaman buat pemain-pemain Blacklist. Dan Cipengs ini bakal jadi kunci sih karena cuma dia satu-satunya yang bisa menuju ke arah lini belakang, nge-pick off ke arah Aron atau Golden Kite. Karena posisinya Toshi bakal main aman banget, dia punya Rolling Ride juga meskipun dia punya Frag Grenade untuk mecahin armor dari pemain-pemain Blacklist. Tapi kalau momentumnya nggak dibuka sama Cipengs ini bakal susah. Gue setuju banget apa yang udah dibilang sama Momo tadi. Jadi emang dari Cipengsnya butuh banget momentum. Cuman space-nya agak sulit karena adanya Lianpo dari Chas yang selalu bisa ngebuka jalan. Cuman ini udah mulai kembali gitu ya. Karena tadi ada war yang bisa dibilang kayak titik comeback dari tim Dominator. Akhirnya mereka bakal coba untuk megang sungainya buat ke-zoning out aja pemain dari Blacklist biar mereka nggak ngambil overlordnya. Cuman wave mininya nggak rapi sama sekali sih buat Dominator. Jadi Dominator harus ngerapihin dulu wave-nya. Iya, dia masih rapiin. Dan yang rapiin Hino ya, yang mana dia punya titik balik set nya di deket area Overlord. Cuman emang Marty harus di reset itu kalau dia pakai di sana. Tapi enggak, dia nggak bakal pakai. Dia bakal coba untuk defense di bagian tengahnya dan nyari angle yang bagus dari Freddy-nya. Tapi Freddy-nya bakal ketahuan duluan dan dia kayak nggak bakal bisa ngapa-ngapain di belakangnya. Ada Chami yang buka Path of Passing aja. Dimana nge-reveal posisi dari Freddy, dia tahu banget posisi dari Freddy-nya. Cipengs masih harus ngebersihin bagian atas, so mereka nggak bener-bener bisa ready untuk langsung buka fight-nya. Iya, kiting ya mungkin yang bakal dilakukan sama Dominator sampai nanti mungkin Cipengs dapetin trap yang bagus banget. Masalahnya dari Blacklist mereka masih megang laning manajemennya masih bagus banget. Dari item build di sini dari Chemi sendiri udah Chris gak bakal berani no buat main kayak ngumpul-ngumpul kalau misalkan dia tahu bisa di stop time-nya sama Hino. Dan itu cukup mudah kayaknya buat di-proc sama Hino-nya. Bakal jadi combo yang gigi sih. Bakal jadi combo yang bagus banget kalau emang berhasil ya. Masalahnya agak sedikit tricky juga buat makanya masih 2 kali ya, masih kedua dari posisi Fate Rewind Iya, ya. Dan timingnya. sekarang mereka masih coba tuh rapiin wave lagi karena yang bawah udah didorongin, yang atas udah didorongin lagi sama pemain-pemain Blacklist. Dan di saat mereka perlu rapiin wave, Overlord dimulai dan Lady Zan lagi nge-reveal, so mereka tahu Lady Zan nggak ada. Dan Freddy mau coba tuh lompat ke depan, nggak bisa. Juicy yang dapetin smite-nya ya. Percobaannya nggak bisa sama sekali, Overlord perlu mereka defense dulu artinya. Dan ini bakal jadi PR tambahan untuk Dominator. ya itu nice landing management ya dari Blacklist. Mereka press area bawah dan juga area atas maksain Dominator nggak bisa ngekontes ke arah Overlordnya dengan nyaman. Meskipun kayak tadi Freddy udah sempet pengen coba untuk kontes, cuma sayangnya memang sulit. Karena pemain-pemain Blacklist tentunya secara number itu mereka masih posisinya 5 lawan 3. Jadi emang ada 2 pemain Dominator yang coba dikirim ke balik ke area base-nya untuk Di set up, bakal dimajuin lagi, ada Slam nak Mama Slam. Mana masih ada Fate Rewind untuk mengembalikan darah dari arah tower. Pastinya dari Dominator bakal coba untuk stronghold dulu di bagian backlane-nya. Ada Cipengs. Dan dia punya pukulan, bakal coba pukul mundur seorang Chemi. Kayaknya ini nggak bakal dapat juga sih. Tempest Dragon di game pertama kali ini. Wah ini tinggal semenit lagi. Dan ini peperangan yang bakal krusial banget. Mereka ambil Tyrant dulu. Mereka punya waktu 23 second buat ngelesain. 20 second lagi. Masih sangat-sangat cukup harusnya 20 second. Primal Bond. Primal Bond sih. Primal Bond. 15 second sangat cukup. Sangat cukup untuk dapetin. Mereka punya buff Tyrant. Dan mereka bakal siap buat perang Tempest-nya. Dan ini perangan Tempest yang bakal jadi PR banget artinya bagi Dominator nanti. wah ini PR ya, sulit ya. Karena memang dari Dominator mereka harus memperhatikan area minimap mereka. Karena ada super minion yang bakal bergerak juga dari area mid terutama. Dan Dominator
butuh satu momentum aja. Tapi masalah Blacklistnya susah nih, mereka bisa banget sebenarnya untuk mainin momentum dengan coba untuk ngebawa split push di area atas juga area bawah. Sementara dari Dominator butuh trapping yang penting dari Chipex. Atau mungkin karena Toshinya juga udah punya Blade Whipper, dia bakal main untuk lebih berani. Coba untuk nge-poking di lini depan dari pemain-pemain Dominator. Cuma masalahnya kalau sampai Toshinya ke pick off, ini bakal bahaya banget untuk Dominator. Ya, ini masalahnya mereka nggak bisa rapihin manajemen wave-nya dari Dominator. Di bawah lagi pada jalan, bakal coba untuk bertahan di arah atas terlebih dahulu dari Maple Dance. Bisa kontak sama Augran di bagian mid lane, bakal ditabrak lagi mungkin saja sama Dominator. Freddy, Underlit Blade, coba untuk mundur dan bertahan lebih lama lagi karena ada Tempest Dragon. Ini siapapun yang mati. Yang sangat amat lama, no. Iya, jadi wave atasnya paling penting, itu wave yang paling berseberangan sama Tempest ya. Jadi kalau wave atasnya mesti lu defend, lu jauh banget buat kontesnya, makanya Arya udah ready tuh. Dia bakal dorongin dari bagian atasnya, dia bakal rapi, dan Dominator agak telat satu step ini. Tapi Arya bakal nge-clear, Dominator lainnya ke-push, dan mereka perlu nge-defend satu orang ke atas, kalau nggak bakal jebol. Yang mana bakal jadi PR, karena Tempest masih lama buat di-engage, mereka nggak bisa ngapa-ngapain, tengahnya bakal kedorong juga. Karena ada super minion di bagian mid lane-nya dengan adanya tower high ground yang udah hancur. Mereka bakal bingung banget kondisinya, atasnya perlu ada yang ngerapiin masalahnya sekarang. Iya. Heino-nya bakal naik ke atas. Bakal dikirim buat ngerapihin, dia udah nyimpen Fate Rewind di bagian belakang juga. Cuman dia harus ngedash, kalau nggak tower high ground bakal hancur. Dan yes, itu bakal hancur sebentar lagi atau udah dihancurkan oleh seorang Golden Kite. Dan bakal dimajuin di Fate Rewind dan dia nggak punya nyawa kedua. Sex Santuaria masih ada, ternyata Jar masih bertahan dan Chipex datang akan menyelamatkan tim Dominator kali ini. Maka Jamie akan menjadi target selanjutnya dan kematian fatal dari tim Blacklist akan dipanis oleh Dominator. Dua orang tumbang, Tempest terbuka dan Lianpo gak bisa untuk backup kawan-kawannya. Wah, itu setup yang bagus banget dari Dominator dan sayangnya Blacklist mereka nggak start ke arah Tempest Dragon-nya dan sekarang jadi kesempatan untuk Dominator. Kali ini mereka bakal coba start dengan team fight 5 lawan 3. Aron! Tinggal 2 tersisa! Mereka bisa tabrakin, Chipex yang bakal masuk unending. Zoro dipakai buat lari. Toshi perlu hati-hati dengan SP yang lumayan low. Tapi Tempest udah dimulai dan kesempatan besar banget untuk Dominator mengamankan Tempest Dragon. Dijaga di bagian belakang, Chelsea gak punya chance. Freddy dapetin Tempest Dragon-nya dan Dominator punya peluang. Bawahnya bro, bawahnya. Ada super minion yang masuk, mereka perlu perhatiin itu. Di atas juga agak sedikit banyak Tempest Wave yang sebenarnya bakal ngebantu mereka nantinya. Wah, itu berkat Jurl yang akhirnya mereka balik, mereka tahu posisi dari Arling-nya Golden Kite ngelakuin split di area atas seperti yang Ano bilang karena ini udah jadi kesempatan sebenarnya buat Blacklist mereka bisa coba untuk manfaatin wave managementnya. Cuma sayangnya pemain Blacklist mereka nggak expect kalau Dominator justru bakal nge-pick off Golden Kite terlebih dahulu dan Blacklist nggak start dari Tempest-nya. Jadi memang jadi keuntungan untuk pemain-pemain Dominator dan sekarang Tempest-nya sudah mulai berjalan masuk perlahan ke arah base dari Blacklist. Itu frenzy-nya yang bikin mereka diskalpasi. Mereka ngedive, mereka yang ngejar Krajlnya tadi. Ya, ini kayaknya udah ada Sex Santuari juga dari Toshi. Sedangkan dari Golden Cat gak punya Destiny, dia gak punya Sex Santuari juga kali ini. Jadi Tempest Dragon ini harus dimanfaatkan banget sama Dominator untuk masuk ke arah base. Apalagi udah ada Heino Dolia combo di bagian belakang. Dimana masih ada Golden Kite, bakal ditabrak sama Chipex. Sayangnya turut mantannya gak connect. Masih ada Zirael dengan dia punya Scepter of Fate. Bakal di reset, ini bisa time stop. Mungkin saja, Celestial Melody gue gak tahu di mana. Cuma kena di strap high ground bagian atas. Bakal coba dihabisin lagi pertahanan dari Blacklist. Coba untuk diruntuhkan sama kawan-kawan Dominator. Dan full tempo yang keluar. Mencoba untuk bertahan dengan Maple Dance. Tiba-tiba Tremor Spectre angkat 3. Bakal dibalikin lagi. Tapi ternyata kali Blacklist gak menahan damage Toshi. Masih ada Chipex bahkan. Mereka coba untuk mendapatkan lane di belakang dari tim Blacklist. Diruntukan satu persatu. Bahkan Justin pun akan hilang. Di tangan tim Dominator. Dia coba untuk beruntukan dari Crystal lagi. Dan Dominator masih bertahan. It's not over until it's over, Anonim. Wah, ditabrakin lagi Freddy. Hampir Freddy. Mereka ke Crystal. Mereka masuk ke depan. Mereka pengen banget ke end. Apakah bisa? Dan mereka bisa menyelesaikan game pertama. What a game. What a match. 1-0 untuk Dominator. Wow, what a game dari Dominator. What a comeback di game yang pertama. Blacklist dipukul mundur. Itu gak akan selesai sampai Crystal tidak pecah dan Dominator. Bahkan kristalnya gue kayak kering sedap coy. Iya. Itu Dipaksa banget. Karena posisi fight terakhir ya, Udah low Toshinya FP semua. tumbang duluan. Iya. Dan itu Freddy setengah mati sebenarnya untuk nge-backup ke pemain-pemain dari Dominator. Wow, tapi what a comeback Dominator. Mereka berhasil untuk mendinai kemenangan dari Blacklist di game yang pertama.
Wah, itu sampai kristal gue pikir bisa nggak ya? Gue juga pikir nggak bisa kalau misalkan Dominator mati di situ kelar sih. Freddy dikit banget dia ketahan karena shield skill 2-nya aja. Iya. Dan dia masih mau nge-end kristal, masalahnya bukan hitter ya, kayak yang mukul tuh Hino, Freddy, bukan Toshi, Dan- Toshi nggak ada. Dan- Dan nggak ada. lawannya tuh si Cemi, Augran ya. Augran, wah Makanya darah-darah lo tuh kayak lu tuh ngeri ngeliat Augran gitu. bisa keangkat soul resonance ya. Iya. Itu chaos banget sih. War terakhirnya gue gak ngerti gimana Tremor Smash keluar duluan. Cuma masih ada shield dari ini kan, dari apa namanya, Tempest Dragon kan. Ya, shield Tempest Dragon sama shield skill 2-nya ini, Dun ya. Dun Terus ya. kayak Just itu dia sempat bertahan pakai Destiny sekali. Jadi dia bisa hidup Oh. lagi, dia kan kena Scepter of Fate, gak mati. Destiny dia berarti. Oh, oke. Jadi satu hit Scepter of Fate-nya gak ngebunuh Just langsung. Jadi masih ada kayak Itu Cipeng yang tambahan maju attribute. akhirnya kan? Iya, akhirnya dan kristalnya gue pikir juga gak kain. Cuman untungnya Naga juga gak bisa di-clear. Sama Ah, kawan-kawan iya. dari Blacklist. Iya, mereka cari fight dulu sih sebenarnya di Iya. Blacklist. Mereka cuma pengen cari momentum balik. Tapi kita akan melihat highlight tentunya di game pertama, game comeback dari Dominator ini dia. Hi everyone, I'm Yuhan, and I'm the official 2024 HOK Championship Observer. The tournament highlight of the day is here. 3, 2, 1, showtime! Ini awalnya gue pikir gagal banget dari Dominator, karena awalnya itu kelihatan buruk. Sangat buruk awalnya buat Dominator. Mereka kayak kepres semuanya, kalah semuanya, Iya. upaya invasinya gagal. Ini yang mereka comeback sih jatuhnya. Comeback lah itu. Itu Force. huge comeback sih. Force comeback. Kalau di game tuh ada tuh force comeback. Iya. Ini kayak kepres banget dari early itu kayak kalah semua jadi. Hmm. Blacklist sih, mungkin mereka tahu juga ya, kadang Dominator suka main agresif juga di early. Jadi mereka nggak mau, apalagi dengan ada Dun ya dia yang diamankan sama Dominator, mereka nggak mau ngasih Iya. space terlalu banyak. Makanya mereka yang tabrak dari awal. Sebenarnya Blacklist ini udah kayak chance mereka tuh udah gede banget sebenarnya untuk bisa ngamanin game pertama. Cuma emang momentumnya di Cipengs, momentumnya tuh dan tadi itu kesalahan menurut aku dari Blacklist adalah sebelum Tempest mereka coba untuk pressure atasnya. Cuma mereka gagal untuk dapetin JRL. Jadi ketika ada Cipeng juga yang ngebantu untuk nge-follow up, nge-backup dari segi damage-nya juga, Golden Cat tumbang, Chemi-nya tumbang. Dan yang lebih gagal adalah ketika pemain ketiganya kalau nggak salah Chess ya, yang tumbang juga tuh pas Tempest. Ini fatal juga ini. Ya benar sih. Dive-nya ya, tower damage-nya masuk semua itu. Karena pastinya Cipeng dapetin satu, Aronnya tuh. Iya. Cas juga kedorong ke belakang itu. Iya. Kedorong juga ke belakang dan itu di depan tower. Dan ini yang, oh bukan, yang bukan ya, yang Bukan, ini. bukan yang ini. Bukan yang ini. Belum. Yang ini, bukan. Yang ini Nah, yang ini, fatal. ini Oh ini fatal kelewatan. Tapi Hino ya, tadi pakai frenzy tiba-tiba. Oh itu tuh Dan itu Cipeng yang bikin sih. miskalkulasi. Jadi kayak Arlinya kepukul tower lumayan lama tuh, dia nge-dive. Iya. Wah fatal banget ini, kepisah banget ini. Aku nggak nyangka loh, kira Blacklist mereka bakal start Tempest-nya. Gak ada damage dealer sih. Kalau misalkan kayak cuma Yuhuan, Lady Zen, Lihan Po, ngejar Tempest cuma ngebantuin Dominator buat ngambil doang itu mah. Yang atas ini yang fatal banget. Yang atasnya itu Arlinya bisa nge-dive. Dia bener kalau nge-push doang kayak ya udah gitu kan ya. Defend Hino, oke kita balik ikut Tempest. Nah ini tim Tapi fight dia terakhir, nge-dive. Tremor Oh. Smash-nya bagus banget. Dia Celestial Melody-nya ke ini. Ke Lady Sun, si L-nya. Padahal kalau misalkan dia Celestial Melody ke arah Hino, Hino punya itu Fate Time Rewind stop yang ya? time stop. Cuman dia ngeresetnya ke Toshi. Terus ini naganya sempat nge-disrupt ke arah kristal. Jadinya bisa Iya. buat di-hit sama, nah ini nih, disrupt nih. Tas, tuh ke-disrupt. Jadi bantu banget tuh. Oh bantu banget. Iya. Iya, bantu banget buat nge-hit banyak banget ke arah kristalnya. Jadi nggak, oke. Gila itu crucial momen banget sih. Dominator kalau kalah di situ, tim fight besar ya, udah pasti Blacklist yang juara di game pertama tadi. Mereka yang ambil poin. Iya. End to end tuh kalau bisa kalah ya, di posisi lu lagi nyerang, itu respawn time ya, itu bisa ke ujung ke ujung. Jadi Bener. tadi itu respawn time udah banyak banget, udah menit Tempest soalnya. Iya. Lu kalah di situ, that's it, gamenya Blacklist. Jadi kayak itu clutch banget, itu game sampai akhir ya. Dan bagusnya Dominator ya, mereka tuh mainnya sabar. Mereka tahu mereka punya Tempest, mereka tahu Blacklist bakal buka pakai Tremor Smash, jadi mereka tunggu momentum ya, mereka yang counter balik eksekusi yang dibuka sama Blacklist. Dan Jurl yang menjadi MVP, presented by Realme, official gaming phone kita, dengan Hino-nya. Itu Nih. satu momen ya, dia nahan Arli, itu juga krusial sebenarnya. Ya Arya ke bait, bro, ke bait ya emang gue liat ini sekarat sih. Cuman sekali Scepter of Fate kena Pakai dua, ini, pakai frenzy. frenzy. Langsung darah nambah lagi. Namanya sepertiga kayak. Kalkulasinya langsung Langsung gagal dari arah Arlinya. Padahal dia rela nebengin tower, itu gak ada minion. Dia Iya. rela nebengin tower dan ternyata gak dapet gitu kan. Iya, dan dia punya satu hari dan dia ada Chemi. Jadi kayak bisa buat Iya. ditebin balik. Jadi bisa hidup kalau misalkan seandainya Hino-nya dari Jel mati. Cuman gue suka respon reaksi dari teman-temannya Jel juga sih di sana. Mereka Iya. balik semua kan dari Dominator Iya. nggak coba buat maksa Tempest, nggak ngelihat dari tim Blacklist ada potensi buat ngambil Tempest karena emang damage dealer lagi di atas. Iya. Ngapain kita ke Tempest gitu? Jadi dia ngejar ke atas hampir semuanya bahkan tadi balik. Akhirnya Chemi sama si Golden Kite-nya nggak bisa pulang. Itu dua kali ngedive, dua kali gagal artinya. Yang pertama ngedive-nya sampai charge-nya ke belakang banget. Yang kedua itu anggapannya ngedive juga sih. Karena masih ada tower ya, tower dive juga itu ke arah Hino ya. Jadi kayak dua kali yang bikin Blacklist kepanis, itu kayak gitu sebenarnya. Yang mana gue ngeri sih, buat Dominator kalau butuh kayak gituan buat menang ya, gue agak sedikit ngeri sebenarnya.
Iya, karena tadi posisinya Itu kalau Bener-bener- tim lawan tim yang lebih rapi sebenarnya kayak susah banget buat Dominator. easy. Tapi kalau misalkan lu lihat tadi ya, ketika mereka ngambil Tempest, mereka tuh kayak ngerelain tower high ground bawah. Bawahnya dibiarin hancur, atasnya udah sekarat. Jadi kalau misalkan Iya. tadi mereka nggak bisa manfaatin Tempest Dragon yang mereka dapetin tadi, itu game bisa diambil sama Blacklist. Bener kayak si Momo bilang gitu. Jadi emang berat banget kalau misalkan Sunday tadi gagal untuk di end sama Dominator. Karena Iya, tadi aku bahaya. mikirnya gini ya, Arlie-nya dikirim ke atas buat langsung nge-clear minion wave-nya Dominator, terus dia balik buat join Tempest. Jadi aku pikir Tempest-nya tuh bakal di-start dulu sama 4 pemain Blacklist lainnya, tapi ternyata enggak. Mereka malah mau follow up si Arlie-nya tau gak, yang sebenarnya posisinya emang udah low banget. Iya. Tapi sayangnya eksekusi mereka gagal, mereka udah kehilangannya satu persatu. Dominator jadi punya momentum untuk comeback. Dan 23 menit hampir masuk ke menit yang ke-24, game pertama kita. Tapi Dominator sih, Wah, gue ini merasa ini tim yang decision makingnya dan juga adaptasi mereka, respon mereka ketika mereka posisi ini kan kepres banget no. iya, iya, iya. Kayak bener-bener kayak mereka nggak ada celah sebenarnya untuk balikin keadaan tuh dengan mudah. Kayak meskipun lu punya Dharma ya. Tapi kalau misalnya posisinya udah tim fight di area base, area kristal, itu chance buat Dharma dapetin momentum tuh kecil banget. Berkali-kali momentum baliknya tuh ya, bukan karena Dominatornya buka, langsung surprisein bukan. Iya, Karena Blacklist yang buka dan mereka gagal. Jadi Blacklist Benar. yang lompat ke depan, Blacklist yang try untuk ngedo something ya. Tapi mereka yang, waduh gak bisa nih, terlalu gagal. terburu-buru sih. Kepanis jadinya. Terlalu terburu-buru Dan sih. somehow itu yang bikin Dominator menang. Masih punya 1 poin aman, paling enggak ya buat Dominator di game ini. Iya, dan ini kayak kembali kita lihat lagi ya, Dominator walaupun kalah network gold, mereka bisa menangin game Ya gue seneng sih, dia Udah punya mahal. tipe banyak kemenangan tuh. Iya, Karena iya, kalau iya. tipe menang lu kayak early, nabrakin mulu gitu kan ya. Begitu ada game yang late game lu gak tahu cara menang ya mungkin ya. Iya. Dengan ini mereka udah teruji di semua kondisi, mereka bisa cari cara menang. Dan itu yang gue lumayan happy aja. Iya, gila ya. Ini improvement yang luar biasa juga dari Dominator. Dan ya semoga ntar di game keduanya mereka masih bisa lebih stabil lagi sih. Karena harusnya ngeliat game pertama yang Blacklist mereka mainnya nabrak terus. Harusnya mereka udah mulai aware sih. Mungkin nanti rotasi di area midnya itu penting banget untuk nge-cover buffnya si Freddy. Ya, Tapi mungkin ngeliat juga draft yang bakal dibawain sama Blacklist. Karena awalnya mereka bawa Yuhuan sama Augran barengan sih. Jadi emang itu yang ngebuat mereka mungkin berani untuk invasi ke arah early jungle-nya. Tapi kita bakal melihat video interview terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam game kedua ini dia. Now let's invite the players to share their feelings from the tournament. I think we should stay like on the strategy we use against Team Secret. We're really strong on the normal strategy, so we don't need to like change. But maybe we kinda like secret strategy. I think we will change our strat, of course, but we just need to build our comms more and trust each other more. Than I think Blacklist, we can win them. Blacklist, see you in our match. Let's see who's the better team. Be prepared because we're gonna use some strategy we didn't use against our last match, so can be prepared. Yeah. Ah ya, Blacklist juga pengen ketemu Toshi kan ya? ya tapi sebenarnya mantannya Blacklist itu atau Boom sih? Sebenarnya Boom. Oh Boom ya. Cuman dia kenal juga, Iya. emang kenal juga. Teammate juga ya. Kemarin pas ngobrol-ngobrol di interview, mereka pengen ketemu sama Blacklist Dominator. juga, Iya. iya. Karena emang Kenal juga. Karena emang we love Toshi gitu ya. Udah tahu sih. Oh iya itu bener kan? Iya, Interviewnya bener, Blacklist ya, bener ya? Cuman yang mantan rekannya, Itu Boom. mantan tim itu Boom. Iya, Tapi cuman yang, sama-sama kenal lah. bener, cuman yang nggak pernah bisa jadi mantan kalau top up itu di dunia games. Nah. Teman-teman pakai Telkomsel di duniagames.co.id dapatkan bonus kuota sampai 1,5 GB dan gratis tokens atau in-game items. Itu dia, jadi nggak bisa jadi mantan ya kalau dunia game Bener, sih. bener. Karena dunianya masih di dalam game. Betul sekali. Jadi gratis token banyak, bisa beli skin macem-macem. ya. Tinggal top up aja. Kalian bisa dapetin semua ya, nggak cuma token, kuota juga. Ya kan, lumayan bener. 1,5 giga ya. Buat Iya. nge-push ya, buat main. Itu banyak banget coy. Banyak Kalau 5 GB kalau misalkan banget. lu buat main Draft King itu bisa main lama banget. Karena Bisa makan pusing. kuotanya dikit dibanding kalian buka video, nyetel film gitu kan. Iya, Makannya banyak. beda. Kalau Kalau main misalkan game, buat main dikit. game itu dikit banget. Cukup bahkan ya, itu, cukup lah ya. bahkan itu bonus loh. Bukan kalian beli, kalian Itu- bonus. Bukan kalian beli kuota, itu dapat kuota Dapet dengan kuota. top up doang. Bener, dengan top up. Padahal kan sebenarnya tujuannya pengen nambah ini token Skin, ya. nambah token, Iya. nambah token, skin. benar. Tapi Dapat dapat kuota bonus. sekalian main pakai skin barunya. Itu dia. Anonim. Lah Tapi kenapa? gak apa, lucu aja. Tapi ya game pertama ya, mungkin yang nonton juga di rumah deg-degser kayak wah Dominator mereka dengan game pertama tadi mereka sebenarnya kayak gampang banget celah untuk early-nya tuh di pressure sama lawan ya. Tapi karena mereka comeback di metode late game, menurut aku kayak ini jadi chance yang besar banget buat tim-tim nanti yang ketemu sama Dominator. Mereka harus mulai mikirin gimana cara nge-closing game-nya tanpa ada celah. Ya jangan sampai dicelah sih. Iya. Susah banget kalau dicelah. Iya, Celah ya? karena kalau misalkan ada celah, caranya gimana nih biar kita tuh gak dapet celahnya?
kita mesti ini sih, perbaiki pengalaman kita di dunia digital ya. Itu dia sih, lebih tepatnya. Kalau kan mau mengeksplor nih ya dunia digital lebih lagi, banyak banget Yes. konten digitalnya dari Nuwon ya. Kalian bisa cek aja pengalaman digital kalian bersama Nuwon, kalian bisa cek produk digital Nuwon selengkapnya ada di Instagram, yaitu @nuwondigitalindonesia. Yes. Betul, jadi, Karena ini adalah digital content ya kan, ada entertainment provider juga. Jadi kalian bisa cek berbagai banyak hal, ada digital game, music, dan juga ada digital lifestyle. Jadi ini emang campur jadi satu, banyak banget hiburan yang bisa kalian dapatkan dan kalian bisa cek di Instagramnya di Nuwon Digital Indonesia seperti yang Anonim bilang. Iya, itu Itu dia. Bisa dia. cek aja ya biar gak bosen. Jadi Benar. kalau kalian bosen di relive ke dunia digital aja ya. Iya, dan gue sebenarnya pengen ini sih kayak seneng banget ya, kayak bilang kayak ini tuh para penonton yang datang ke MGP Space di hari Minggu ini lumayan lebih ramai juga ya dibandingkan hari Sabtu kemarin. Bukan Karena- namanya penuh ini. Ini penuh ya? sampai berdiri ya. Oh ya ada yang berdiri ya, bener Gak juga dapat ya. kursi ya. Iya, karena emang kita kuotanya sebenarnya buat di MGP Space itu terbatas. Sedangkan nanti kalau misalkan di Lipo Mall Kemang ya silakan kalian datang sama satu RT juga boleh. Boleh, Eh, boleh. Boleh ya. Tapi lagi-lagi nih, Dolia barengan sama Dun. Dan menurut gue gak jelek sama sekali sih, jadi kayak Arnaldi Blade itu boleh ke depan. Ya. Biasanya kan gak boleh ke depan nih kalau yang maunya hati-hati ya, jadi boleh ke depan karena bisa ke belakang lagi. Bener bisa buat ngebait lah jadinya Bisa ya. ngebait. Bener bisa kiting jadi Kalau enak kalau banget. kalian pasti makanya 2 kali ya. Ada yang ke depan lagi. Iya, itu berat, itu Lu berat. sampai base lu silakan gitu ya. Ngejar tuh yang musuhnya. bener satu aja, ya udah sisanya lu bisa pakai buat balik. Itu Backup, buat, backup. buat ya backup plan ya. Tapi tergantung sih, kalau misalnya menang fight pas di Kalau Anonim udah- Blade pertama, Kalau udah ada skill krusialnya, tinggal bersih-bersih. Nah, Ya itu. dua kali gak Boleh, apa-apa. dua Tapi kali bukan ya. yang awal banget tanpa ada kill ya. Tapi emang Dominator mereka lebih prioritasin untuk pick Dolia karena memang mau mainin combo beberapa hero lainnya ya. Oke. Mereka juga bisa bawa, aku berpikir baru mau bawa Sangguan tapi Sangguannya di ban karena Angelanya di pick sama Blacklist. Jadi sebenarnya untuk main mid nih menurut aku kalau mereka nggak mau bawa yang ngeburst mereka bawa Poking, Dominator bisa bawa Mozi. Oh Mozi di ban. Mereka nggak mau kasih Mozi long ya? Mozi, Ke ya, blacklist. Mozi mid lane kayaknya nggak terlalu oke sih sebenarnya. Sebenarnya harus menangin early biar damage-nya Ya lumayan. kayak Falcon ya. Iya lumayan ngepres di awal sih. Iya, cuman berat juga ya. Cuma Falcon kayak yang berani Iya. bawain Mozi arah mid lane. Ada lagi Onyx. Oh iya, Onyx itu salah pencet. Salah pencet. Itu salah pick kalau yang itu ya. Dan ini Dharma juga di ban dari tim Blacklist biar Cipeng gak dapat lagi Dharmanya. Augran masih open. Gak ada yang nge-pick Augran. Angelanya bakal bagus banget buat Blacklist karena bisa buat kerontokin darahnya Dun pastinya. Satu Iya. front line. Jadi kayak butuh satu front line lagi sebenarnya Dominator cuman gak bisa. Karena sisa pick terakhirnya bakal ada di mid lane. Berarti kemungkinan yang ngontrol sih. Kayak model-modelan Laser, Laser, Cross Cross. ya. Mhm. Yang bisa diambil sama Dominator biar mereka punya AOE-nya biar kayak main jarak itu bisa dapat gitu. Iya sama yang lainnya kayak udah nggak ada yang bagus gitu, yang nggak ngontrol ya. Kayak Hino lagi pun lemah sama Angela. Misalnya Iya. mau Hino ya, Iya. lemah banget kayak gampang nge-burst dan sekarang beda ya, beda game. Meskipun tadi kayak combo dulu ya gue pengen liatin deh tapi nggak kuat sekalipun ya. Ya karena reset terakhirnya ke Ladisan ya. Iya. Dan Blacklist mereka udah dapetin Angela mid burst-nya sementara mereka masih butuh roam depan. Lian Po masih ada. Karena Zhang Fei udah pasti selalu ditutup sama Dominator ya. Dan main untuk Blacklist. Main lawan Biron jadi tinggal mid lane aja. Masih Zen bisa menang bagus. match up sih sebenarnya. Dari ini ya, dari Cipengs ya. Iya, tergantung ya. Ini tinggal Ledizen, Frost masih bisa. Sama Dolia juga nyambung ya, Ledizen. Jadi pilihan terakhir dan ini juga pick yang masih oke banget buat Dominator sebenarnya. Iya, buat ngambil mid lane ya, dia punya sisi, dia bisa setup juga buat Ocean of Tears, cocok juga main sama Lady Sun. Yang gak bisa dibilang better than Hino juga, kalau misalkan dari segi clear, oke kita bilang Hino bakal lebih cepat nge-clearnya. Tapi Lady Sun ini kalau misalkan 5 lawan 5 itu lebih bisa main sama Lady Sun. Iya, bisa Iya. ngedeny ini sih hero dive dari Blacklist ya. Kayak ada Yuan, ada Min juga. Cuma yang jadi penting dari Blacklist adalah Angela ya nanti. Iya, Gimana Angela caranya ya. Dominator mereka bisa nge-delete Angela yang mungkin bakal ngasih burst damage di midnya. Ya mereka mesti respect adanya Chaos Hinder biar nggak set up ya. Iya. Kita lihat langsung ada game kedua di mana skor sementara 1-0 buat Dominator. Satu langkah lagi menuju match point atau mungkin bisa disamakan sama Blacklist. Jadi kita bakal masuk aja ke dalam end game-nya. Let's go! Skor sementara 1-0 untuk Dominator. Jadi lagi-lagi bakar semangatnya. Honor of Indonesia mana suaranya? Oke, Tosinya bakal mulai lagi-lagi dari tengah, tapi mereka gak ada yang mau ke bawah. Farm ini nganggur karena mereka mau ke invasi langsung lagi. Dan lagi Freddy bagian depan, Tosi yang mukulin Chemi. Freddy-nya masih bisa dapetin kill ke arah bab birunya. Dan berhasil ngusir Chemi. Yang mana sebentar lagi sebenarnya Chemi bakal mati, masih bisa dipaksa lari aja. Dimana dia udah buang flashnya dia.
Dan ini nice respon ya dari Dominator karena Dolia sekarang bawa heal. Jadi Iya. lebih buat nge-sustain aja pemain-pemain dari Dominator lini depannya kayak Freddy. Dan lagi-lagi tuh, mau ditabrakin chestnya. Kayaknya bakal diusir-usir aja dah. Chessnya masih level 1 soalnya. Dan kali ini invasinya berhasil ya dari tim Dominator. Meskipun agak ngeri banget tadi. No, itu sekarat banget Freddy-nya. Cuman dia dapetin, dia win slash, dia pakai smite. Dan dapetin blue buff atau krim Azure Golemnya. Sehingga nih Jassy-nya nggak level 4. Dia masih level 3, butuh minion wave lagi mungkin. Biar dia level 4 kali ini. Udah kelihatan juga gerakan ke bawah. 4 orang bahkan ada di bagian bawah semua. Kena Ocean of Tears. Bahkan langsung di follow up. Rolling Raid. Aron tuh kena first blood. Tumbang. Cuma gak bakal berani blacklist ya karena ada Gerald juga di sana. Jadi 3 lawan 3 ya. Masalahnya dunia di tengah sendirian, Yuhannya masih bantuin. Kalau enggak tengahnya bakal rugi banget. Dan mereka bakal nge-press langsung Ocean of Tears-nya masih kena Long. Tapi target mereka adalah nyicilin tower yang ada di bagian farm lane nih. Pelan tapi pasti. Untuk wave pertama ini udah bagus banget dengan SP yang segitu udah berkurang. Itu Dan nice Gel zoning nih sih. lagi-lagi Ocean of Tears nyoba tadi ya. Iya, nice zoning sih. Mereka pengen coba ngasih space ke arah Toshi aja biar bisa ngepok ke arah tower-nya. Dan lagi-lagi dong invasi lagi. Ya sekali lagi ada win slash unending sorrow-nya udah keprok juga Jassy-nya low mana banget. Dan Chimi udah mulai kelihatan tapi Dominator bakal coba untuk mengamankan lagi-lagi camp milik seorang Jassy kali ini. Udah ada Chas yang belum punya Tremor Smash bahkan di belakang Chipex nangkep Semi sendirian. Tapi dia akan exploiting weakness bahkan di flash, di volley kick tumbang di sana. Toshi udah mulai turun, ada flash yang dibuka juga. Chaos Cinder Blazing Brilliance-nya keluar dan mengusir pemain dari Dominator mundur dari wilayah milik Blacklist. Wah sayang banget Cipeng. Iya. Padahal dia cuma pengennya nugasnya untuk nahan ini ya, ngeblok Chemi sebenarnya biar nggak bisa nge-cover ke arah Blacklist. Cuma dia harus bertukar nyawa kena exploit weakness juga. Dan sayangnya dari Chipengs nggak bisa nahan sendirian. Tadi aku pikir bakal di follow up atau mungkin di cover sama Freddy dulu. Tapi memang posisinya dari pemain-pemain Blacklist mereka bisa nahan satu sih. Bisa nahan satu tadi at least Chipengs. Anak ribetnya dia pengen ngejar ke Acemi. Dan ada Cipeng cuman masih terlalu susah. Dan licin banget buat tarik ke arah belakang di sampingnya Toshi. Masih dikejar di reset ultimate-nya. Dan ditabrakin dan malah posisi dari Long. Dibuka infinite fastness aja buat lari ke arah belakang. Karena posisi agak bahaya. Kedorong wave breaker tadi di depan towernya. Masih aman sementara ini. Jadi Toshi punya kesempatan buat bunyokin tower. Di saat Golden Cat lagi kabur, dia punya minion wave. Dan tower farm lane-nya bisa dibikin sepertiga sisa SP-nya udah bagus banget. Tengah SP sekarang. Bakal dipukulin pelan-pelan, dicicil pelan-pelan dengan rolling rage-nya. Dan berhasil lumayan. Mereka butuh wave beberapa lagi buat abisin farm lane-nya. Iya, Golden Cat juga bakal dipaksa untuk recall. Tapi Blacklist emang planningnya jelas banget ya, ngebawa Angela. Jadi early pressure ini datangnya dari area mid dan mau nggak mau, dari Joel nanti bakal harus juga ke area bawah. Jadi posisi dari Toshi nggak bakal untuk kalah jumlah lah at least, nggak ke outnumber dari Dominator. Ya, betul. Dan kali ini juga dari arah L udah megang posisi sungainya. Ada Chaos Cinder yang dibuka juga oleh Aaron. Jadi nge-reveal juga posisi Iron ada di bagian bawah. Cuman ini biar nggak dikasih space juga buat Dominator. Cuman kita lihat di sini duitnya Toshi sih banyak ya. Dia lebih banyak dibandingkan uangnya dari Long atau Golden Kite itu sendiri. Bahkan Jassy udah kena cicil, bakal ditarik lagi kali di bagian belakang. Udah ada Magma Slam dan Burst Ram yang diinvest. Karena pemain dari Dominator, cuman udah ada Ocean of Tears juga yang dibuka dari arah semak. Bakal coba untuk nge-start lagi ke arah Tyrant kali Dominator. Coba untuk mancing pemain dari Blacklist untuk memulai perang. Nampaknya Blacklist akan merelakan Tyrant ini diberikan ke arah tim Dominator. Dan masih free. Dia punya buff Tyrant Break yang awal belum end dan dia paksa buat tabrakin. Blazing Brilliance-nya dipaksa buat nge-flash keluar dan posisi dari Chemi diusir juga. Mereka kehilangan minion wave tapi jadi nggak bisa terusin ke arah tower. Karena Blazing Brilliance masih bisa nge-clear ke arah minion. Dan mereka udah ngusir dan mancing 2 flash. Maybe second round tanpa ada yang flash mereka bisa ngelakuin hal yang sama. Dan mungkin bisa dapetin kill yang mereka pinginkan. Iya, tadi udah mau nge-zoning ya dari Geraldnya pakai Ocean of Tears nahan ke arah Aaron. Cuma Aaronnya masih bisa untuk ngelakuin clear cepat. Jadi Dominator eksekusi di area meta agak sedikit masih bisa ditahan sama pemain Blacklist. Mereka jadi kehilangan tower bawah juga, ngasih space ke arah Golden Kite. Wah, ini diterusin tower bawahnya bro. Udah kena Flaming Palm juga hilang setengah. The Wave Breaker L bakal coba untuk ngebananin, ada Flowing Strike dan juga Destructive Deluge. Untuk ke-clear minion wave, tentunya dari Azure Golem bakal ditinggal sama Blacklist. Just cuma ngasih presence doang di bagian depan, sedangkan udah ada Aaron yang bersiap dengan Chaos Cinder combo dengan Blazing Brilliance. Cuma bakal ditabrak sih, kayak tadi dia Blazing Brilliance kan dia diem. Dikasih Destructive Deluge, jadinya pasti langsung dilepas Blazing Brilliance walaupun itu gak kena sisi. Dan Chemi bakal diusir oleh Chipeng sekali ini. Udah ada Toshi juga bakal coba follow up lagi. Jassy kena Ocean of Tears. Cuman 3 orang dalam bahaya. Dominator harus mundur perlahan. Tower tengah bakal coba dipil terlebih dahulu. Sedangkan dari Golden Kite akan fokus ke dorong wave di bagian bottom lane. Minionnya susah banget sih, masih di-clear dengan gampang ya. Dia punya Blazing Brilliance, dia punya banyak banget yang bisa nge-clear minionnya. Dia nggak bisa langsung tabrakin tower artinya sementara dibuat buat ini ya, Dominator nih.
Dari Johan sendiri juga bikin Froscar ya di sini untuk ngasih efek slow juga. Satu buah Venomous Staff di tangan dari Aron. Jadi bakal menahan regen HP dari Dolia sendiri. Dan Dominator kayaknya memang pengen nge-press mid-nya sih. Karena sepenting itu tower di remit. Yes, tapi Freddy udah ngasih badan, coba untuk mengusir Chas terlebih dahulu. Tower tengah menjadi incaran dari tim Dominator, sedangkan di bagian belakang. Oke banget tadi, karena posisi dari pemain main Blacklist mereka harus banget bergantung sama Tremor Smash-nya dari Chas. Jadi mungkin antara Chess atau mungkin Chemi yang punya exploit weakness. Dan sekarang Dominator setelah mereka berhasil untuk numbangin dua pemain dari Blacklist, mereka bisa balik lagi untuk nge-pressure lini bawahnya. Iya ini tadi, Tremor saya nggak bisa ngeris belakang ya. Dan Iya, emang nggak Freddy bisa. posisinya udah gak enak banget. Masalahnya Toshi itu jauh banget, free banget dia di belakang pitnya. Jadi kayak dia yang paling jauh, dia yang paling free buat mukulin terus-terusan dan damage konstannya dari dia. Iya. Jadi gak keganggu sama sekali. Dan tadi bakal diterusin lagi, mereka bakal nge-push bagian atas ada Golden Kite yang nge-pressure dari area background-nya Cipengs. Overlord yang belum enhance sebenarnya. Bakal coba dijagain aja, ada L di bagian depan, bukain visionnya, dia punya Wave Breaker, bakal mukul mundur pemain-pemain Blacklist. Sementara ini mereka nggak berani sama sekali buat terusin Overlordnya. Dilepasin gitu aja, mereka takut banget kalau ada perang lagi sama Dominator. Dan impact banget ya dari Jerl ya posisinya untuk ngelepas Ocean of Tears juga, Destructive Deluge. Jadi emang Blacklist kalau misalnya mereka yang coba untuk selama Jerl yang gak ke pick off, aku rasa Toshi masih punya dapetin space yang enak banget sih. Ya, ini agak berat sih kalau misalkan seandainya dari Lian punya. Jas akan menukar nyawa untuk teman-teman dari tim Blacklist, sedangkan Dominator masih coba untuk menyerang lagi pertahanan dari tim Blacklist. Ini berat, udah gak ada damage dealer lagi. Dia cuma ada Ladies and Dolia dan juga Freddy dengan dunia. Tapi masih dipaksa lagi. Masih ada Ocean of Tears yang tiba-tiba nge-clutch di bagian sana di mana Justy punya Ending Sorrow. Mencoba untuk bertahan, tapi dia gak bisa karena damage-nya terlalu banyak yang diterima dan tumbang lagi. Dan Aro bakal dikejar. Dan ini masih bisa dibangsa Dominator, gue kaget banget. Itu trade itu, jadi Toshi mati, itu barengan sama Golden Kite. Gue gak paham juga sih, Golden Kite kenapa ya. Jadi kematian Toshi gue pikir buruk, tapi Golden Kite mati bareng. Bareng sama Freddy itu kayaknya dihitungin sama Freddy sih. Karena dia Iya, jadi- posisinya, dia nge-flash duluan, dia pengen ngejar ke arah Jerl. Tapi Jerlnya masih punya Ocean of Tears untuk survive. Punya Splendor juga bahkan sekarang. Jadi menurut aku itu Kating yang bagus banget. Outplay yang dibawain sama Jerl, ngebuat Dominator yang tadinya sebenarnya lumayan rugi karena kehilangan Toshi. Jadi sekarang lumayan Ya sama. lumayan adil. Sama aja 4 lawan 4 tanpa MM dari masing-masing tim. Dan tadi posisinya tarik ulurnya bagus banget karena Blacklist yang ngejar. Dan ada persiapan Ocean of Tears udah ditaruh di bawah kakinya. Dia udah ready banget tadi. Udah paham banget pergerakan dan dia punya Splendor juga ya sekarang. Iya. Jadi kayak dia bakal semakin ready buat nge-kiting, nge-punish siapapun yang nge-dive ke arah dari Jillnya sendiri. Dan Master Sword juga di tangan dari Toshi. Tapi tim fightnya masih berlanjut. Dan Ocean of Tears berdiri dia Flaming Palm, Freddy hampir tumbang. Dan Tremor Smash yang gak mendapatkan hasil. Sedangkan Jamie udah ketahuan posisinya. Bahkan coba reposition lagi dan Dominator terpaksa harus disengage karena frontline mereka udah low HP dan L. Bahkan coba kena exploiting media sedikit gak jadi masalah juga untuk seorang L. Dan sebentar lagi Enhanced Tyrant. Dan Freddy harus recover darahnya dulu, no. Iya, darah sama mana ya, dia nggak dapat biru soalnya. Dia masih butuh Toshinya yang dapat biru tadi dikasih aja dan emang bagus sebenarnya. Rolling Dance-nya ngabisin mana banyak, dia sekarang berani banget buat nge-spam semua spellnya dan cooldown kecil juga dari Rolling Dance-nya, dia bisa nge-spam enhance basic attack-nya. L masih nge-zoning aja pakai Wave Breaker. Dia punya sustainability di bagian sungai juga. Dan bakal diusir sedangkan Cipengs lagi nge-split dan itu PR buat manajemen wave-nya nanti buat Blacklist. Justinya dipukulin, dipaksa buat Unending Sorrow, satu spell besar keluar. Unrally Blade-nya ke depan, ngusir chest-nya aja. Dan mungkin aja Tyrant bisa free. Tapi ini trapnya dari Chemi sih penting banget sih. L harus ngasih vision yang jelas buat pemain-pemain dari Dominator. Dan Chemi kayaknya bakal disengage karena dia tahu untuk eksekusinya trap dari pemain-pemain Blacklist ini harus ada follow up cepat. Sementara Blacklist mereka nggak pengen maksain untuk team fight dan kontes ke arah Tyrant sih. Jadi lepasin aja Dominator yang dapetin Tyrant-nya di menit yang ke-11. Iya, udah pakai semua sih. Ada yang seru lagi cooldown, mereka keusir dan lagi Justinya lagi perlu balik ya. Gak dalam posisi yang ready buat kontesnya dan ini keuntungan besar, mereka punya buff Tyrant. Cipeng masih pertahankan bagian atasnya lawan 2. Yang bawah di pressure jadi Cipengnya enak banget. Karena gak masalah sama sekali karena bawahnya bakal hilang. Toshi udah mukulin, inner tower bakal didapetin secara free untuk Dominator. Dan mereka udah mulai pelan-pelan majuin lagi, dia tahu ada The Golden Kite di atas dan dia tahu banget posisi bawahnya gak bakal ready buat perang. Iya, ini bisa jadi sandwich sebenarnya sama Dominator, cuma mereka bikin setup body system bagus banget. Bakal ditabrak sama Lianpo, ada Splendor lagi-lagi ke clutch, tapi Tremor Smash bakal bahaya buat Dominator, masih ada Cipex, bakal coba untuk mendapatkan lini belakang, tiba-tiba dua orang tumbang dari Blacklist dan Dominator. Tukar pemain 2 untuk 2. Masih ada Whistle, Freddy dan Cipex berusaha untuk kembali keadaan dan Golden Kite hilang. Dan kali ini mungkin saja bisa dimenangkan Warrior Dominator, Storm Strike yang miss. Cipex mencoba untuk mendapatkan seorang Lianpo, tapi High ground. dia gak bisa. Dan high ground mungkin saja
saja menjadi bayaran yang sempurna untuk Dominator. Wah, itu meskipun Toshinya tumbang lagi ya. Match ke arah Golden Kite. Ini bagus banget. Lagi-lagi dari posisinya Freddy itu langsung ngincer ke arah Angela. Jadi Wah, emang Angelanya tuh udah gak dikasih space. Seperti yang tadi kita udah bahas no di awal. Dia harus respect sama Blessing Brilliance-nya Angela. Dan emang dia all ini ke Toshi semua ya. Dari main ini Iya, udah iya. all in ke Toshi. Bahkan dari Infinite Fastest aja landingnya di depan Toshi. Jadi emang dia mau all in. Jadi akhirnya nggak bisa keluar juga sih Golden Kite-nya. Dia pengen banget nabrakin langsung. Masih bisa dipanis dan ada yang super minion di bawah. Jadi keuntungan yang besar banget nanti untuk manajemen base-nya. Trade-nya jalan terus dari Dominator. Karena- Dan trade-nya itu adil. Adil banget. Karena objektif berikutnya itu Overlord. Yang mana berseberangan banget dengan Dominator diusir aja. Untuk dapetin smite tadi ke area objektif Overlord-nya. Dan sekarang pemain-pemain dari Dominator mereka dipaksa untuk melakukan defense terlebih dahulu. Cuma Toshi dalam waktu 15 detik lagi masih bisa spawn. Harusnya Blacklist gak bisa nyentuh ke arah tower high ground-nya sih. Ya, dan untungnya nih Overlord masih bisa didapetin sama Toshi tadi dengan Iya. mistake yang terjadi. Kalau enggak mungkin gamenya bisa dapetin high ground dari Blacklist. Bisa Fatal jadi banget itu. fatal banget soalnya tadi warnya. Dan Golden Kite yang free hit ya. Jadi emang berat tadi karena emang semuanya nggak ada yang ngincer karena Golden Kite Chipanks-nya udah coba untuk ngejar lini belakang. Tapi Golden Kite-nya tuh nggak bypass juga. Dan Iya. Toshinya lagi-lagi tumbang duluan ya. Jadi kayak dari Dominator berat banget buat fight di bagian tadi. Cuma untungnya Network Gold masih nggak jauh. Cuma lagi-lagi respon time bakal bisa dipunish sama lu yang mungkin ngelakuin kesalahan. Ya ini tinggal gimana caranya kalau bisa sih manfaatin Overlord kalau bisa buat high ground satu lagi. Kalau dia punya 2 wave super minion itu ke advantage-nya gede banget. Dan mereka perlu perhatiin posisi main. Chami, ini Chami bagus banget. Lihat di belakang dia. Gak ada yang sadar juga. Mereka bakal coba tuh mulai kalah Tyrant tapi Dominator! Gak dikasih balik. 2-0! gak dikasih balik, bro. Kristal. Kemenangan yang krusial lagi-lagi. Dan kali ini 2-0 match point. Artinya saat Wah, gila Dominator menunjukkan kelas mereka sebagai tim Indonesia yang terkuat kali ini. Match point di tangan dari pemain-pemain Dominator dan Blacklist. Gak banyak yang bisa mereka lakukan di last fight. Tadi terakhir itu Toshi lagi coba buy one sama Golden Kite. Dia kalah tapi masih ada follow up dari Chipanks. Jadi kayak pertukaran selalu hadir dari Dominator. Dan terakhir Chemi-nya gak dikasih pulang. Freddy langsung fokus ke arah Kristal dan kemenangan langsung disecure oleh Dominator. wah itu krusial sih, Ending Zero yang kepancing ya. Iya, karena emang segitu sakitnya damage Ladison di late game. Dia langsung kepancing pakai Unending Sorrow. Padahal itu build tank, padahal Yuhana build tank. Karena build tank. Tapi emang sesakit itu. Tapi emang sebenarnya tadi Ladison udah bikin 2 item pierce sih. Iya, dia punya Starbreaker, dia punya Hands of Torment. Yes, Nah, benar. Dia emang sesakit itu. Sakit. Dan efeknya jadinya Tyrant-nya free. Iya, Tyrant free. Tapi sebenarnya Efek perang setelah Tyrant nih, kemungkinan besar emang yang punya buff Tyrant yang lebih gampang. Pasti. iya, tapi hampir Hampir aja sih. itu ke steal karena ada Blazing Brilliance. Untungnya Iya. Freddy itu on point smite-nya. Wah. Kalau misalkan dia nggak dapet Tyrant-nya, mungkin aja hasilnya bakal berbalik. Dan kita bakal lihat Yuhuan untuk menyampaikan highlight. Silakan. Hi everyone, I'm Yuhan, and I'm the official 2024 HOK Championship Observer. The tournament highlight of the day is here. 3, 2, 1, showtime! Wah, ini artinya bagus banget sebenarnya. Dari invasi yang berhasil, terus pressure early-nya bagus banget. Tapi ini yang menurut gue Agak titik sayang baliknya sedikit yang bikin game jadi kayak gak segampang itu. Invasi gagal, gara-gara Cemi mati duluan nih. Kayak snowballingnya ketahan dikit ya. Ya, lu mesti respect Cemi sini. Cemi jago banget sebenarnya. Iya. Ini gara-gara Chipanks juga sih nge-backupnya. Terus ini udah Chemi nggak bisa pulang lagi, terus Aronnya juga mati juga kan di situ. Iya. Terus udah ada naga. Udah gak dikasih balik itu. Dan itu gara-gara apa? Di recall bahkan. Itu gara-gara Overlord yang tadi mereka dapetin. Iya. Jadi dapet sama Toshi. Mereka Yang ambil tadi Overlord. awalnya kita pikir masih Primal Bond ya? Iya, Iya, Overlord dapat ada naga 1 biji nge-push di bagian bawah. Ini kebuka banget jadinya buat nge-end langsung karena tower boy udah hilang gitu kan. Gokil. Dominator Dominator. 2-0. Wah, ini sih Dominator ya. Mereka eksekusi early-nya juga oke. Mid to the late game juga decision making-nya bagus. Team fight-nya juga rapi. Dan Joel yang menjadi MVP, presented by Realme dengan 426 KDA. Emang Ladison tuh bukan tipikal yang sebenarnya kayak buat ngepok untuk ini sih, untuk nyicil biar lawannya recall ya, enggak. Dia tuh lebih sebenarnya impact-nya tuh buat tim fight besarnya. Dia Jadi kebanyakan lempar data di bawah kaki Angela berkali-kali. Dia lagi jembur nih. Blessing Bian dilempar ke situ. Iya, Jadi iya. Angela
Aduh, duh, duh, duh. Jadi kayak dia minggir dulu ya, karena begitu shieldnya habis langsung kena beku tuh. Karena gampang banget sebenarnya. Gampang Iya. banget buat lu nge-punish Angela yang posisinya udah bakal sustain di situ Emang kan. diem gitu kan. Emang posisinya iya bakal diem di situ dan berkali-kali di-delete sama Freddy. Ya, itu dia. Jadi Angelanya kayak nggak kelihatan ini ya, nggak kelihatan impactful ya jadinya. Ada di paling cuma kelihatan pas yang itu tau gak? Yang overload mereka kalah. Nah itu dia. Itu dia. Karena posisinya Freddy-nya udah low dan tadi tuh kalau nggak salah di replay pas si Ladyson yang mau coba untuk nge-cover itu udah di zoningnya sama si Long sama si Angel lah. Jadi emang udah kena Chaos Cinder, udah dipok duluan sama Longnya jadi Ladysonnya nggak bisa nge-cover. Iya. Ini di bagian Tosi jarang ke spotlight juga karena dia diincer banget ya, sering mati banget. Tapi emang backup dari kawan-kawan ini Dominator benar-benar solid sih. Mereka berlima ini punya comms yang luar biasa. Makanya tadi kita lihat VT-nya Tosi dibilang mereka coba untuk improve lagi dari comms-nya. Iya, Karena iya, emang iya. kelihatan Dominator tuh kuat karena comms gitu. Dan ini juga PR buat tim Indonesia ya. Ngelihat Dominator udah sejauh ini bro. Udah sekuat Game plan-nya ini. mereka itu tadi kayak kosongin farmland akhirnya diimbangin sih sama Blacklist Iya, juga. tapi itu kosong. kayak yang dilakuin sama kemarin siapa lawan tim Nova tuh? BSE ya? Ya, jadi semua Dia biarin Muci. Ya gak sih? bukan kosongin farmland itu gak ada siapa-siapa, kosong. Kemarin gitu, Muci main sendirian, dapetin tower. Muci Iya, selalu dibiarin, gitu, selalu dibiarin. Jadi emang Oh, iya, dibiarin, iya. kayak trade gitu. Lu dapetin, lu ngasih dia tower, ngasih farmland lu main, tapi kayak ditukar dengan hal lain. Ya, yang ini ya, tadi yang gue lihat ya, lu perhatiin. Jadi di awal tuh gak ada, bawah itu minion lawan minion. Oh iya, jadi kayak langsung invade ya? Itu lane kosong langsung Iya. invasi. Dan mereka tabrakin 5 lawan 5 di perang awal nih. Jadi kayak bener-bener, dan yakin untungnya di Blacklist ngimbangin sih. Jadi kayak masih ini ya, masih ke-react lah anggapannya. Iya. Cuma untungnya karena L tadi mungkin udah ngeliat juga di game pertama ya, dia jadi bawa common skill-nya tuh buat nge-heal. Iya. Jadi emang biar Freddy-nya lebih survive aja invasinya jadi nggak gagal-gagal banget meskipun kayak sempat ketahan snowball-nya karena Chipengsnya tumbang ya. Tapi gak jadi masalah, Dominator. Sekarang mereka yang dapetin match point duluan masih di 15 menit di game kedua kita. Dan ini swing jauh banget untuk pemain-pemain dari Dominator sih. Wah, Menit gila. ke-10 mereka dapetin Shadow Overlord juga. Jadi nggak dikasih chance buat Blacklist-nya untuk bisa recovery sih. Ini pressure banget dong buat Blacklist. Pastilah. Satu game lagi untuk turun ke lower bracket artinya. Sebenarnya nggak tereliminasi sebenarnya. Cuman ya bawahnya tuh ngeri banget bro. Bawah itu udah neraka banget. Ya isinya Nova ya. Isinya Iya. Nova Secret. Iya, iya benar-benar. Isi bawahnya dan Isi bawahnya salah- udah serem banget itu. Either one antara Virtus sama BSC bakal turunkan juga. Jadi Makanya. mau siapapun itu di bawah itu ngeri banget tuh nggak pengen turun. Satu langkah lagi lah buat tim Dominator dan Blacklist bisa aja reverse sweep, bisa jadi gitu karena kita bisa ngelihat gitu ya di mana Dominator juga kadang-kadang kehilangan satu game mereka tentunya. Ya, satu doang ya. Satu doang. Aplikasi juga satu doang aja ya. Satu doang aja. Itu apa tuh? Semuanya bisa, cuman satu aplikasi doang. Kalian bisa pakai Livin Beyond Super App. Oke. Jadi ini nggak cuma platform finansial, ini semuanya all in one lifestyle app untuk para gamers. Jadi dengan pakai Livin, kamu bisa aja pesen tiket pesawat, bisa beli tiket konser, bisa Aha. dapetin voucher game juga, bisa ikutin event e-sport favorit. Cukup satu aplikasi aja. Yang lebih wah, itu semuanya bisa pakai. Jadi Livin hadir tuh dengan fitur yang super user friendly. Jadi gampang banget mau dipakai sama siapapun yang bahkan kalian gaptek pun bisa pakai gitu kan ya. Jadi teman-teman juga bisa dapetin berbagai promo juga sama ada diskon eksklusif lewat Livin by Mandiri yang pastinya kalau pakai diskon jadi untung banget. Betul. Betul. Dan hari ini di Honor of King Championship 2024, Mandiri mau bagi-bagi merchandise eksklusif untuk setiap pembelian voucher game di Livin Suka. Jadi cek semua penawaran seru dari Bank Mandiri di bmri.id/Hawk Championship 2024. Jangan sampai ketinggalan. Buruan manfaatkan semua keuntungannya. Yes. Betul sekali. Dan satu langkah lagi ya, one game away buat Dominator. Kemenangan yang bisa mereka dapatkan juga, cuma menurut gue kayak Dominator mereka masih tetap harus respect dari segi draft. Kayak Iya. banyak banget mungkin CC pick kayak yang tadi Lihan bilang ya dari Blacklist, mereka pick Angela juga di first picknya sebelum masuk banding phase yang kedua. Dan Dominator mereka masih kuat sebenarnya dengan draft 3 pertama mereka, Dolia, Dun sama Ladyson. Ya dulu ya Dun nih. Dulu Iya, Dun lagi ya, 2 kali Biar Dan Lisan lagi juga. Iya, Dolia sebenarnya buat ngedinai biar nggak ada Dolia Yuhuan juga Iya sih. karena Tapi- Yuan dikasih Iya. mas pick. Iya, tapi Dolia tuh kayak pick yang bagus buat Dominator. Dulu tanpa combo itu bagus. Iya, bagus. Setuju, setuju. Dan Dun itu juga tipe-tipe yang kalau cuma sekali aja ada libetnya nggak enak. Kan by the way juga jangan lupa kita mau ngingetin juga buat venue kedua kita knockout stage itu ada di Lipo Mall Kemang. Ntar dimulainya tanggal 25 sampai 27 Oktober. Tanggalnya juga jangan salah. Betul. Jangan sampai kan datang di tempat yang belum mulai gitu ya. Tanggal 24 lah.
mana eventnya gitu kan. Masih ada persiapan doang, masih lagi ngatur Iya. stage ya. Ada mungkin kita, cuman mungkin lagi persiapan. Belum Ya, mulai. belum mulai. Jadi nggak ada. Tanggal 25 ya datangnya sampai 27. Iya. Itu tempatnya juga jangan salah, jangan ke MGP Space. Nah, untungnya no, kalau Nah. misalkan lu salah tanggal datang ini masih mall. Lu masih bisa datang tuh, bisa jalan-jalan di sana. Nah, masih Kalau bisa misalkan, jalan-jalan. tapi yang bener itu ya 25 sampai 27. Kalau Iya. misalkan lu ke MGP Space kosong, meskipun masih ada makanan juga sih di sekitar. Ini juga masih banyak. Iya sih, Boy. jadi Lu kalau bisa salah datang juga nyebrang nggak ke apa-apa sih. Pacific Place, lu bisa Bener nyebrang juga. kemana-mana juga masih ada. Bener juga teman-teman ya. Jadi nggak ada ini sih, tempatnya nggak ada yang nggak enak ya, enak semua nih. Betul sekali. Dan ini dia 2-0 Dominator. Masih unggul tentunya dan Ben Zhangfei-nya gue suka dari tim Dominator karena emang Zhangfei ini nge-open juga nge double banyak potensi gitu ya. Dia bisa main galak, bisa main defensif. Jadi mendingan di ban aja atau mungkin lu mau pakai silakan. Iya. Kalau dia di second pick di ban ya biasanya. Di ban kalau misalkan karena takut di first pick karena beberapa kali Zhangfei-nya tuh di first pick. Tapi Blacklist bisa second pick sih kalau mereka mau sekarang ya. Nah, habis itu di first pick tuh Zhangfei-nya. Bisa. Jadi masih banyak pilihan sebenarnya. Dan menurut gue Dominator juga gak harus Dolia Dun pun. Mereka banyak banget pilihannya. Iya mereka pick dulu karena nggak mau kasih combo Dolia Yuhan aja Iya, sih. karena yang ngasih Yuan first pick. Ini juga salah satu pelatih terbaik di Indonesia ya. Yoi, Ilmunya mahal banget, nggak kalah sama pelatih-pelatih KPL. bener. Ini pelatih yang kayak lu tuh sebenarnya nggak tahu kalau misalkan dia itu sebagus itu. Iya, lu nggak tahu pola pikirnya kayak gimana gitu. Strateginya kayak gimana lu nggak tahu gitu kan. Oke. Nah, let's go. Dolia di first pick sama Blacklist kali ini. Yep, Dolia. Oh masih first pick ya mereka. Mereka Masih first pick. maksa Yuhuan biar diambil Dominator nggak ya? Atau mungkin bakal dikasih aja Yuhuan Dolianya. Agak ngeri sih sebenarnya. Agak ngeri memang. Tapi setidaknya lu udah tahu nih nggak bakal ada Lianpo di Blacklist. Iya. Kalau mah Yuan aja. Yuan plus apa ya? Lagi Sun. Yuan plus Biron. Biron. Iya. Masih ada Dharma ya? Ya masih ada Dharma, dia lebih pilih Biron meskipun Dharma-nya lepas. Dan emang lebih sakit juga kalau yang low cooldown ya. Kalau Dharma itu kadang-kadang terlalu lama cooldownnya yang bikin masalah. Terus mantranya lebih lama jauh dibanding Force Suppression. Dibandingkan ini ya, Storm Strike-nya, jadi kayak jauh. Oke, kebalik sekarang Lady Sun sama Dun-nya diambil sama Blacklist. Tukeran draft. Peran draft. Bisa main ini sih, tabrak lagi sih Blacklist ya, di early ya. Ngebawa Dun juga untuk main lebih galak invasi jungle awal. Buat Cuma- gameplaynya Dominator tadi ya berarti ya, tukeran. Iya. Jadi ya dari Dominator yang harus bisa ngerespon nanti untuk early pressure-nya Blacklist. Dominator bakal main galak lagi atau enggak karena mereka main Yuhuan sekarang. Jadinya kayak agak mungkin town down ya, temponya bakal turun. Ya, dan dia trauma sama Hansin karena mereka udah ngerasain langsung gimana rasanya lawan Hansin. Dan dia nggak mau kalah di game ketiganya cuma gara-gara Hansin doang. Yes. Tutup Hansin, nutup Liu Bang yang jadi pilihan band keempat dari Dominator sendiri. Ya, Liu Pang. Dan satu lagi ya, ini masih mengira Yuhuan bisa di mid lane juga karena ya oke-oke aja kalau misalkan dari Zerl yang bakal ngepick Yuhuan ya. Jadi mereka bisa ngambil tank jungle lagi dari Dominator ya. Bisa mungkin main key ya kan atau mungkin hero yang belum pernah mereka keluarkan. Ya, siapa tahu ya bisa jadi. Bisa jadi Yao Tank, Luna Tank ya kan. Kenapa ketawa? Kenapa lagi-lagi Luna Tank? Lah siapa tahu bro. Siapa Akan tahu. keluar Luna Tanknya. Siapa tahu works sih, siapa tahu. Siapa tahu. Kita belum tahu itu berhasil atau tidak. Ya. Sampai kita melihatnya benar-benar. Karena pernah terjadi. Dan Lianpo. Oke. Chanpo. Dia ngumpetin ya, masih Yuhuan yang gak tahu di mana ya. Ya, masih diumpetin karena masih dibiarin flex aja biar lu nggak tahu gitu ngepicknya, nge-counternya kayak gimana. Lu maksa nge-counter Yuan yang ada di mid lane, Yuan jungle gitu kan ya. Atau mungkin lu expect apa gitu kan ya, bakal flex aja nggak masalah. Lebih susah buat draftnya Blacklist. Lini depannya Dominator sebenarnya udah cukup oke sih, mereka punya Lianpo Biron. Tinggal nanti mungkin kalau memang Yuhuannya Yuhuan jungle, mid mereka bisa bawa yang burst. Iya. Entah Angela masih bisa. Mereka ini Tinggal nunggu aja sih, Maksudnya Tunggu Blacklist last 2 picks-nya iya, apa sih? baru nentuin Yuannya di mana. Iya. sebenarnya Dominator kalau bisa mau nge-pick Neza jungle juga oke. Neza oke. Mereka mau ngambil assassin kayak modelan Jing juga oke. Tapi ada Alain dan Frost. Neza bagus lagi, main key juga sebenarnya. Kalau misalkan Yuhuan yang mau di mid lane ya. Ya meski masih ada Lady Zan sih di sini sih. Lady Zan masih bisa dipakai sama Dominator. Nggak, ya bisa jadi. Jadi Yuan yang jungle ya. Yuhuan yang jungle. Cuman, Tergantung lu butuh apa nih. ya, cuma kalau misalkan mau main galak gitu siapa tahu mereka ngambil Luna assassin. tiba-tiba. Ya bisa Luna tapi. Luna! Iya Luna kita Luna. bakal terima itu Luna tentunya Oke. teman-teman, yes. Dan ini Freddy dengan Lunanya yang harusnya damage sih. Harusnya damage. Harusnya Tentu sih. saja ya teman-teman ya.
Iya. Atau mungkin dia mau bikin agak Hybrid ya? nge-tank, tapi ya pakai itemnya Magic, Breakthrough Rope dan teman-teman. Di Europe-nya wajib, itu yang convert HP lu bisa pakai Giant Grip-nya doang nggak masalah, sisanya item-item ini. Item-item Magic yang kayak Hino, yang ada SP-nya juga. Ini kita boleh sedikit mihawk nggak sih sebenarnya? Gak apa-apa, kita kasih Indo, mereka nggak ngerti juga. Oke, pendukung Dominator mana suaranya? Let's go! 2-0, sementara Dominator masih menguasai pertandingan. Dan ini penentuan, apakah Dominator akan melanjutkan perjalanan mereka atau mereka masih harus main di game keempat, Anonim? Ya, dari pertandingannya sih, dari 2 pertandingan awal, gue gak nyangka skornya 2-0. Itu kayak ketat soalnya. Kayak nggak exactly kemenangan yang gampang bagi Dominator, jadi mereka perlu hati-hati, perlu di-respect aja. 1 game lagi, 1 langkah lagi untuk top 3. Dan itu prestasi yang gila banget sebenarnya top 3. Ada Jel yang diinvasi lagi, dan emang pergerakan yang dilakuin sama Dominator tadi, dilakuin sama pemain-pemain Blacklist karena mereka punya draftnya Dominator. Mereka bakal nabrakin dengan smite-nya, Juicy dapetin 1, dan Chami sama Cipengs, aduh mekanik di atas. Dipaksa buat flash, dipaksa buat lari keluar. Wah, ini diambil semua ya, resource jungle yang dimiliki sama pemain-pemain Dominator. Dan seperti yang Lian bilang, mungkin karena ngebawa Yuhwan ini ya, jadi mereka nggak bisa yang terlalu ngepres banget, nggak bisa nge-counter invasi yang dilakukan sama Juicy tadi. Betul, dan di sini masalahnya adalah dari arah seorang Freddy nggak punya blue buff dan kali cas. Udah mulai kena tangkap juga, di bagian belakang udah ada 1 bolita step dari Toshi. Dan Azur Golem kembali dikasih, Chemi by one lagi sama Cipeng, sudah ada Meteor Kill. Juga yang dikeluarkan dan kali ini Chemi-nya yang tinggal 2 bar HP ya. Dan udah tukeran, di mana Frostnya juga kena damage dari Tragic Beauty. Udah pergerakan lagi dari Lianpo dan juga adanya Toshi yang bakal bergerak. Cuma harusnya masih bisa main di belakang tower sih dari arah Aron. Iya, ini jadinya gara-gara dunia udah dapet biru yang seberang ya. Yang dikasih biru jadinya ini, Golden Kite dari tadi sana yang mana happy banget dia. Bisa nge-spam berkali-kali tuh Lunanya masih nge-clear aja di bagian tengah atau mau coba buat ngejar karena Golden Kite-nya dari Freddy diusir mundur. Lumayan sakit juga sebenarnya dari Golden Kite, dia punya biru dan cooldown kecil banget, mananya nggak bakal habis juga. Ya, masih bisa untuk nahan ya, at least Freddy yang coba untuk menculik ke arah Golden Kite tadi dia remit, sekarang udah mulai balik lagi juga ke area bawah. Dan mau teman-teman juga informasi kalau ada hero baru ya di farmland, tapi tahan dulu karena itu dia Mengnya yang bisa kalian mainkan juga sekarang, udah mulai muncul dari semenjak tanggal 18 kemarin ya. Betul, jadi bisa nyobain Mengnya asal jangan di ranked teman-teman ya. Nanti drag system dan lagi-lagi birunya bakal di-invade kembali oleh Blacklist. Ada Mournful Tempo, ada potensi itu dan L bakal coba untuk buka map. Ada Chas dan juga Golden Kite yang coba maju di zoning out lagi kena Wind Slash. Dari arah Freddy masih punya 1 buah New Moon untuk melarikan diri. Dimana Toshi juga bakal join to fight. Ada Cipeng sih bakal turun untuk menyelamatkan biru milik seorang Freddy. Dan mungkin saja dia akan dapat. Dan serangan Meteor dan keluar dari Chemi. Bakal digas terus, ditabrak Magma Slam per Slam. Dan akhirnya dari Freddy dapetin blue-nya. Tapi Toshi, dia kepleset sedikit. Yang ngaruh, Meteor kill atau mungkin 1 buah detas keluar juga bakal coba untuk dihajar lagi pemain dari Dominator. Akan dipukul mundur meskipun 1 orang tumbang. Tapi 2 orang bayarannya. Dan death asasnya kedua bakal coba keluar lagi. Chemi bakal ngegas terus. Mencoba untuk lebih. Bahkan dia udah nge-flash. Dengan Meteor kill Spesial sakit banget, L pun tumbang di sana. Cipex gak bisa membantu. Dan sekali lagi Luna, jungle high risk high reward. Lu butuh banget babysit dia dari awal. Wah, itu sayang banget ya. Karena posisinya Toshinya emang diprioritasin banget. Meskipun kayak ini udah bagus banget ya dari Freddy. Coba untuk steering step nahan 2 pemain. Cuma sayangnya kayaknya memang masih belum dapat item yang dia butuhin banget sih untuk dari segi damage. Dan Toshi pun masih butuh item, jadi emang pemain-pemain dari Blacklist, Freddy-nya. Hilang lagi Freddy! Wah ini bahaya banget untuk early game dan lu punya Luna Assassin yang namanya gampang banget ditabrak ya. Dan kalau miskin banget bakal susah banget nantinya buat Freddy. Iya sih, emang ini Lunanya nih, gua agak takut ya ketika dia pick Luna. Karena emang sebenarnya nggak sestabil itu Luna dari tim Dominator. Karena pasti bukan karena Luna atau Freddy-nya, tapi karena memang hero-nya itu conditional banget dan butuh banget sangat amat bantuan di arah awal-awal. Dan sekarang space-nya dihabisin sama Blacklist karena Blacklist punya Dun dan Tyrant up. Harusnya bakal di-trade, Lunanya Freddy bakal coba untuk farming dulu aja. Dia bakal ngambilin resource, bakal ada Azur Golem lagi 4 detik. Dan bakal coba dibuka sungainya sama Chas, Aron dan juga Justy mengusir L yang bermain di daerah sungai. Sedangkan dari Toshi bakal dibantu bahkan Justy, Unreal Blade-nya maju ke arah blue buff milik seorang Freddy dan Justy ada low HP. Ada Tremor Space mungkin dari L tapi 1 buah dead at sunset. Langsung karena di belakang Jerl dan juga Cipengs harus mundur sejauh mungkin. Tyrantnya biarkan diikhlaskan saja untuk tim Blacklist kali ini. Mereka bisa trade kalau mau off-road aja karena posisinya lagi nggak bagus banget buat mereka maksa perang ya tadi. Dan susah banget posisi dari Toshi ya, karena dia harus maju mundur kayak tim juga. Dan gak maksain team fight kayaknya bakal jadi pilihan untuk Dominator. Dan bakal ngambil ke arah Overlord aja sebagai pertukaran Tyrant ya. Tapi
harus ngerelain tentunya tower di area bawah ditumbangin sama pemain-pemain Blacklist. Itu dia. Tapi sejauh ini masih bisa nahan sebenarnya Dominator. Dia kayak nahan pelan-pelan, pengen buying time terus-terusan sampai Freddy-nya online ya. Dan posisinya terus-terusan diinvasi, untungnya dapat sih, dapat biru. Bisa ninggalin lane, gak ada korban sama sekali. Mereka nge-trade overload-nya masih oke, karena posisi mereka masih ngedodge perangnya. Jadi gak exactly mereka bakal perang juga. Ini masih butuh item banget sih. Dari Toshi terutama ya. Baru bikin ke arah Doomsday aja. Dan sementara dari pemain-pemain, oh Golden kan juga belum jadi full sih ini. Jadi memang sebenarnya masih bisa dikejar sama Toshi. Dan nanti dari Dominator sendiri mereka perlu team fight yang sustain banget. Mungkin nunggu Lunanya juga. Sementara dari L bakal coba diharas di area atas. Yes, bakal dibuka lagi New Moon-nya di mana Freddy bakal ditangkap. Dia punya sepatu physical defense ya. Yang menarik, gue pikir dia bakal pakai sepatu mana, cuma ternyata nggak butuh. Dari arah Freddy dia masih bisa dapetin biru, tapi Toshi dapetin satu buah space untuk dapetin tower. Cuma Chemi bakal turun, dibantukan satu buah little step dan juga Maple Dance di sana. Chemi-nya low HP, Chipangs bakal coba untuk menjadi penyemain kunci kali ini. Di arah tengah sungainya nggak dibuka dan masih ada Oud sebenarnya bisa banget yang reveal posisi dari Chipangs. Dan Chipangs bakal datang dan itu dia Tremor Smash bakal angkat dua pemain. Dari arah Freddy juga bakal datang dengan dia punya New Menasirik Step. Tapi aneh Soronya keprok, masih ada Frigid Prison dan Freddy akan mundur karena Winter Isir-nya sudah dikeluarkan juga oleh Aaron. Wah, tadi percobaan yang bagus dan posisi dari Cipeng lagi bisa nge-side-stepin soalnya. Jadi Tremor Smash dan juga Storm Strike-nya sayangnya udah ready juga. Kabar baiknya mereka juga masih gak masalah sama sekali, inisiasinya gak komit banget, jadi masih bisa di-reset. Dan ada Ladisan yang di bagian atas, Freddy pengen banget, kayaknya karena Golden Kite. Cuma ada bantuan dari Chas dan Freddy-nya masih nge-marking karena Golden Kite-nya. Freddy cooldown dari New Moon yang agak sedikit bahaya. Dipaksa buat lari dan di-backupin sama Jel untungnya. Iya, masih ada Wave Breaker, masih ada ult juga dari Chas sendiri. Jadi emang gak mudah. Ada efek knockback juga tadi yang diberikan sama Chas ya. Jadi Freddy memang cuma ngepok doang coba untuk dapetin ke arah Golden Kite. Cuma ketika dia gagal ya masih bisa dash out. New Moon-nya yang memang gak bisa ke-reset lagi tadi. Ya ini oke sih sebenarnya, early-nya nggak terlalu buruk buat Lunanya Freddy, nggak sepanis itu juga sama kawan-kawan dari Blacklist. Iya, imbang jatuhnya. Udah imbang dan Blacklist-nya tuh coba untuk kayak nurunin tempo permainan mereka karena mereka tahu gimana backup dari Dominatornya cukup cepat juga. Dan susah buat dihajar ya karena ada Nending Soro, ada Tremor Smash, Force Suppression, terus Toshi juga bisa buat pindah-pindah tempat. Tapi dari arah L hampir ketangkep kali ini. Ya lumayan banyak juga dia harus mundur dan nggak ada space yang ke-create dimana Freddy-nya udah ngedorong wave bagian bawah membuat Chemi juga harus turun kali ini. Dominator belum punya anti-heal sih. Sejauh ini baru Aaron doang tadi jadi ke arah Venomo Staff. Jadi Dominator kayaknya memang butuh sedikit anti-heal-nya. Dan Toshi tadi udah fokus juga ya, dia bikin Doomsday, dia bikin Shadow Reaper juga, jadi kritikalnya bakal bisa dipegang sama Toshi. Freddy bikin ke arah Augur Sword juga, jadi sebenarnya memang masih butuh at least satu item lagi mungkin dari Freddy. Tapi dia di bawah. Ceweknya bisa ditabrak, dia masih punya marking. Dan Sunset dipaksa buat lari aja. Dan sayangnya New Moon-nya gak kena yang terakhir, jadi Freddy gak bisa lanjutin lebih di atas. Ada Nending Solo karena Jel masih bisa nge-flash dan posisi dari Golden Kite dipukulin sama Toshi tadi. Tapi di samping L-nya pengen buat Tremor Smash, pingin kena Golden Kite-nya. Dan Tremor Smash-nya connect. Berhasil dari L. Ada Jipeng dan Chas yang juga bakal take down. 2 hero down. Tiba-tiba Dominator dapetin momentum yang gede banget untuk balikin keadaannya. Dan itu bagus banget ya, masih mau dilanjut Freddy. Masih lanjutin, masih ada New Menasirik Step. 2 orang bakal dipukul mundur kali ini. Dan kayaknya nggak bakal di-commit sama Dominator. Mereka coba untuk ngambil tower bagian mid lane. Karena udah ada Toshi yang bakal turun juga. Mereka nggak bisa fokus buat dapetin Toshi dari Blacklist-nya. Dan kali ini dari Freddy. Udah bener-bener enak banget farmingnya. Bakal coba untuk dibuka lagi. Satu Crescent Slice-nya udah kebuka. Dan Unreal Blade coba untuk melarikan diri. Sedangkan di saat yang sama Chipangs bakal coba untuk dapetin tower bagian atas. Bakal coba untuk dibantu lagi di defense sama Golden Kite. Tapi sayangnya dari arah Justy. Bakal coba untuk buka map. Tapi birunya bakal dicolong kali ini sama Dominator. Powerful tempo dibuka. Bakal ditarik ulur lagi. Justy bakal majukan dia punya Wind Slash. Dimana Freddy juga bakal dapetin tower di bagian atas. Ini huge. Yang didapatkan oleh tim Dominator bahkan dari Blacklist-nya. Gak bisa untuk menahan Chemi. Udah harus keluarin Death at Sunset. Begitu saja sedangkan Freddy bakal ditangkap. Tapi Death at Sunset kedua udah keluar juga. Bakal coba untuk melarikan diri. Sedangkan Freddy sendirian. Dia harus tumbang di tangan Aaron. Masih ada Tremor Smash. Bakal di follow lagi sama Chipangs. Ada Redemption dibuka ada shield. Chipangs akan hilang double kill untuk Aaron. Dan Dominator harus coba untuk menurunkan tempo permainan mereka. Oh ini impact-nya sama ya dengan ngebawa Lady Zone dan juga Princess Frost di tangan dari Blacklist. Mereka harus aware sama Frigid Prison dan juga Winter Isir-nya. Posisi dari Chipangs gak bisa gerak sama sekali. Dia kejepit di antara 3 pemain dari Blacklist. Dan sayangnya karena Freddy-nya tadi 1 versus 3 juga di area bawah.
Jadi emang agak sedikit kerugian untuk pemain-pemain dari Dominator. Meskipun Tremor Smash sudah dipopes sama L, tapi dia nggak punya flash seperti di tim fight tadi di atas. Ya L nya masih bukan lahan aja, dia bakal diusir pelan-pelan, ada wave breaker, udah pada respon sebenarnya dari Cipex dan juga Freddy ya. Menjaga buff biru mereka, dilompatin Natsushi karena belakang dan Freddy ya. Akan sedikit bahaya, posisi dia masih punya Newmon. Kejar Ganon dan juga Aron, 2 hero down. Freddy masih berdansa, di belakang ada Death Sunset keluar. Pengen nabrakin 4 pemain, tapi 4 lawan 1. Dan nggak bisa Chemia, bakal ditabrak, nowhere to run. Tosi dapetin kill dan 4 hero down. Tinggal Justice seorang diri harus melakukan defense dan bakal digas terus sama Dominator, bakal ditebein. Dan pendukung Dominator sudah bersorak karena 1 langkah lagi Dominator akan melaju ke babak selanjutnya. Tapi kali ini masih kesempatan untuk defense, bakal coba diarik lagi. Biar seorang Justice bakal mundur lagi, Kristal terbuka, bakal dihancurkan, Minion Wave bakal masuk dan Dominator akan dibukul mundur sama Blacklist. Dan Kristal masih tersave, masih bisa di recover, tapi Dominator masih bisa mengalahkan Blacklist. Ace mungkin saja, tapi Minion Wave sudah habis kali ini. Bisa Chemi seorang diri, Oh, mereka bisa bakal sih. diturun lagi temponya. Kristalnya bakal coba tuh dihantam, di recall bakal sama Dominator. 1 orang melawan dunia, tapi Minion Wave sebentar lagi akan masuk. Data masih ada, coba tuh lihat, tapi Dominator berhasil 3-0. Dominasi penuh dari Dominator. Berhasil menjadi tim pertama yang menuju ke babak upper final. Dominator still dominating the tournament dari AOK Championship 2024. Top 3! Top 3! Top 3 secure by Dominator. Udah meraih 3 besar. Tinggal menunggu lawan antara Fearless atau BSI buat next challenge-nya, dan mereka bakal main itu di Kemang Village nantinya. Wow. Wah gila sih. Itu di tim fight terakhir pas pemain-main dari Blacklist mereka udah nge-spawn. Itu chance-nya Dominator sebenarnya lumayan kayak 50-50. Tapi mereka beriksa manage dengan ngebawa Yuhuan yang punya heal juga. Dan Dominator kemenangan 3-0 penuh, solid. Tidak terpatahkan sama sekali. Dan menjadi tim pertama yang menuju ke top 3. Wow. Kita bakal lempar aja ke host, karena mereka bakal interview pemain-pemain dari Dominator, jadi kita lempar ke Sabila dan juga dari Yuslin. Oke, thank you so much casters. Dan itu dia Dominator Esports. Luar biasa banget Darius, gimana nih? Di rumah kita semuanya dibantai habis. Oh, Yes. luar biasa. Dominator tetap mendominating semuanya, Sabila. Betul, luar Gak- biasa banget. Gak dikasih ampun ya? Iya. Aduh, kita kayaknya mesti nanya nih, sama pemainnya kenapa bisa sampai 3-0 tanpa kasih ampun. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil untuk winner interview kita kali ini. So please welcome Jul. Oh, hai. Gimana, udah bisa ngobrol-ngobrol ya sekarang ya? Halo, Udah tenang ya? Udah bisa ngobrol-ngobrol ya? udah menang soalnya. Udah menang soalnya. Oke, baik kalau gitu. Mungkin kalau pertanyaan dari aku simple aja. Dimana di game yang pertama kalian itu bener-bener melakukan epic comeback yang amat sangat manis banget. Sebenarnya apa sih yang terjadi kalau misalnya dalam in-game-nya gitu? Kenapa kalian hampir pengen langsung dihabisin sama teman-teman dari Blacklist, tapi langsung bisa balik lagi? Mungkin pas lagi behind tadi posisinya kita lebih chill aja sih, nggak buru-buru. Oke, jadi itu adalah titik balik kalian ya? Iya. Lebih chill pada saat mulai merasa ada pressure, kalian oke chill aja, reset lagi. Oke. Oke, jadi pemain kalem itu memang mematikan ya, memang betul ya. Oke, Jero, kalau kan kalian udah mempulangkan salah satu rival kalian nih. Kalau kalian mau sampai ketemu ke grand final, siapa yang kalian mau ketemu dan apa yang bakal kalian katakan buat mereka? Paling kalau pengen ketemu FS sih, Fearless. Fearless. Oke, Oke, ya. kenapa Fearless? Ya. Sering scream soalnya sama kita. Oke, mungkin ada pemain gak yang kamu mungkin kayak pengen banget lawan atau kayak kamu takutin juga nih gitu? Dao, jungle-nya. Fearless Esports. Oke, junglernya. Jungler dari teman-teman Fearless berarti ya? Yes. Oke. Maybe last question. Ini aku masih benar-benar speechless banget ngelihat gameplay yang luar biasa sekali. Mungkin Yeah. boleh maju sedikit ke sini. Oke, baik. Cukup. Sebelum last question ini ada lagi. Nanti nggak apa-apa, aku akan transfer ke Indo.
Oke, you have beaten Blacklist International twice. 2 kali mengalahkan Blacklist International. Yang pertama pada saat group stage, yang kedua sekarang. Apa yang pengen kamu sampaikan buat Blacklist? Better luck next time kayak. Oh, that hits, yes. Better luck next time, itu dia ya. Semoga beruntung di kemudian hari. Tapi Betul, pastinya nice try juga buat teman-teman Blacklist ya. Yes. Karena sudah memberikan gameplay yang luar biasa juga. Karena masih ada kesempatan last elimination ya Sabila untuk Yep. Blacklist ya. Yep. Oke, so I think that's pretty much. Thank you so much. Yap, tapi before that kita ngeliat dari tadi nih ya, supporter dari teman-teman Dominator gak berhenti. Bener-bener teriak Dominator, boleh gak sekali lagi aku dengar mana Dominator ya? Apa yang pengen kamu sampaikan buat mereka? Keren, keren. Fans Dominator, thank you lah udah dateng rame gini kan. Makasih banyak udah datang dukung Dominator guys. Oke, thank you so much pastinya buat supporter dari Dominator. Betul And makasih juga buat Jel, boleh bergabung sama teman-temannya. Terima kasih banyak. Oke, ini dia sekali lagi congratulations Dominator Esports. Oke ya, pasti teman-teman yang gak cuma di venue juga pasti teman-teman dari YouTube yang udah mensupport Dominator Esports ya Sabila ya. Yap, karena yang luar biasa ya, Dominator Esports sekarang sudah melaju lebih dekat lagi. Bisa dibilang 1 langkah lagi menuju ke Grand Final Match. Karena mereka sekarang sudah ada di upper bracket final, yaitu top 3. Yes, dan kita juga gak sabar nih ya, siapa yang akan bertemu dengan Dominator Esports setelah ini Sabila. Betul. So without further ado, we give it back to Casters. Casters, take it away. Yes, gila tuh teriak-teriak semua dari ruang sebelah. Senang itulah ya. Wah, iya, Dominator nggak kalah semangat juga tadi. Gila, gila. Rame banget. Dan Gokil. Ini gue gak nyangka sih, gue gak nyangka kalau dari awal KR bilang Indonesia bisa top 3, gue bener gak bakal percaya. Emang lu benci Indonesia? tapi emang kita gak boleh ngejinx sih. Kita gak boleh ngejinx, kita ngelihat emang Dominator se-improve itu. Cuman emang sebenarnya gak nyangka sih, gue juga gak nyangka sih No. Kayak Top mereka three, bisa sekuat ini sekarang. Ya karena ada Fearless, ada BSI, ada Nova, ada Secret. Yang mana kuat banget gitu kan ya. Dan kita udah amankan top 3. Udah 3 besar, 3 tim terbaik di HOK Global artinya. Yes, tentu saja. Dan itu ya kayak lawan mereka mungkin masih ada lagi, mungkin udah nyampe ke arah top 3, mereka gua rasa bakal ngincer juara sih. Ya mereka udah siap lawan Fearless katanya. Tapi ya, Dominator tuh kayak gak masuk sih, ada beberapa kali mungkin kayak ditanya top 3-nya siapa kira-kira. Pasti Fearless, BSE, satu lagi antara tim Secret sama Fearless, sama Nova. siapa? Nova kan. Nova. Dominator tiba-tiba nyelip, udah pasti masuk di top 3. Gila keren banget ya. Tapi ya kita melihat highlight terlebih dahulu teman-teman di game ketiga kita, game terakhir dari Dominator. Hi everyone, I'm Yuhan, and I'm the official 2024 HOK Championship Observer. The tournament highlight of the day is here. 3, 2, 1, showtime! Yes, ini karena diinvasi mulu. Tapi yang gue suka ya dari Dominator, dari awal mereka waktu lawan Kagina di final kemarin. Mereka tuh kalah, tapi goldnya gak kalah. Ya. Lihat ya, mereka dari awal kayak ditabrakin, skornya bahkan tadi sempat 4-1, tapi goldnya gak jauh sama sekali, bahkan sempat unggul tadi. Berarti ini Dominator masih 100% win rate ya? Dari Masih. start Masih. turnamen kemarin, Dari qualifier. qualifier group stage. Dari qualifier sampai sekarang mereka masih 100%. Gila ya. Jadi mereka scrimnya bareng sama Fearless bro. Iya. Lihat Nice nih, choice, nice lihat, choice. lihat killnya, lihat goldnya, yang menang siapa? Lu kalah kill, yang menang gold banget. Jadi kayak Dominator tuh bagus banget temponya, pergerakan buat ambil stars-nya. Dan yang terakhir emang kepanis dikit gagal Luna ketangkep ya. Tapi overall, good. Bener-bener bagus banget konsep mainnya. Karena kelihatan sih mereka nggak terlalu mentingin fight, mereka main objektif, persis kayak Nova sebenarnya. Jadi tim fightnya tuh di momen-momen yang krusial aja sebenarnya. Dan mostly tim fightnya kan yang buka tuh biasa Blacklist duluan. Kayak mereka punya Alliance, mereka punya Dun juga ya kan. Jadi emang dari Dominator yang nggak harus buru-buru untuk buka tim fight sih. Mereka yang lebih ke arah ngerespon apa eksekusi yang dibuka sama Blacklist. Jadi sebenarnya ini 50-50 banget. Ngeri banget yang ini. Ini 50-50 banget. Bisa baru hidup Golden Knight-nya mati lagi. Fatal banget sih itu. Lu gak enak banget sih. Baru megang HP mau gerakin mati lagi. Udah serba salah sih No. Gimana itu ceritanya? Jadi masih berhasil jadinya. Dan bahkan pas mereka mau ambil high ground tower mid-nya ya, itu mereka yang TB-in jadi. Emang nggak perlu nunggu minion jalan masuk ke area tower high ground. Emang mereka yang udah sepede itu juga. Dan itu dia kemenangan dari Dominator dengan skor 3-0. Skor penuh tanpa balas dari pemain-pemain Blacklist. Dan Blacklist jadi harus berjuang ke bawah, yang dimana mereka bakal ketemunya sama tim Nova nantinya. Ya itu dia. Ketemunya tim Nova ya. Blacklist, ya.
Boom udah pulang. Boom udah pulang. Nih, abangnya udah pulang nih. Cuman nih MVP of the match powered by Realme Official Gaming Phone. Ada Jerol ya pakai Yuhuan. Yuhuan mid masih oke banget. Masih oke banget. Dan emang ini juga ngebikin mereka nggak punya combo Yuan Dolia ya, paling nggak ya, nggak dikasih aja. Jadi bagus, overall draftnya mau ditukar kayak gimana pun ini artinya Dominator emang tim yang lebih baik dibanding Blacklist. Karena kita bisa bilang tadi yang dipakai sama Blacklist itu draftnya Dominator. Iya benar-benar. Jadi dengan draft yang sama pun mereka nggak bisa ngalahin. So ini overall masih dominan banget, masih dominasi banget sebagai tim yang lebih kuat sejauh ini. Betul, ini sih emang harus ditiru ya. Ini dan kita untungnya punya mereka di Indonesia. Iya. Jadi kita juga kayak Gue happy nunggu banget juga. sih ada Dominator. Gue Iya. punya tim kuat Indo itu happy banget. Happy banget gua. Gue gak bilang yang lainnya gimana ya, cuman kalau nggak ada Dominator gue kayak agak sedikit bingung gitu. Benar-benar akhirnya ada gitu yang tadi Akhirnya tadi mungkin kita ngeliat Kagendra mulu, sekarang Dominator, tiba-tiba Mahadewa. Gue happy jadi ada satu tim kuat. Iya, Bigitra Sigma juga akhirnya turun. Jadi ini bakal Indonesia punya tim kuat bro. seneng banget lu Naya. Iya. Happy banget. Dari zaman qualifier gue bilang gitu kan di Iya, setuju. Indonesia punya tim kuat, finally. Finally. Dan gue tahu sih, mungkin kita bakal sedikit bahas itemnya juga masih normal. Cuman gue bisa ngomongin tim Indo lagi, yang ada potensi kayak gini. Menurut gue Onyx ada potensi kayak gini. Ya menurut gue potensi kayak ceilingnya Onyx itu tinggi. Iya. Itu cuman emang karena baru banget kebentuk 2 minggu sebelum qualifier. Bayangin 2 minggu sebelum qualifier udah baru bentuk dan mereka improve-nya cepet. Nah itu Mereka bahkan ngalahin BTR, siapa yang nyangka gitu kan. ngeri. Iya, mereka masuk top 4 ya pas di final stage itu Itu ya. dia ngeri parah sih itu. Gila. 11 menit game berjalan dari Dominator. Jadi early pressure yang sempat dilakuin sama Blacklist, mereka masih bisa untuk nge-nullify juga dari Dominator. Freddy ngedeal damage yang lumayan besar banget. L memang bakal jadi lini depan. Tapi lihat team fight rate-nya. 90-90 ini mostly kayak mereka tuh lumayan rata ya. Kecuali mungkin Cipengs, karena Cipengs yang mungkin bakal lebih fokus untuk ke lini belakang juga. Mungkin kayak ngezoning ke arah Golden Cat dan juga dari Chemi-nya. Jadi emang biasa tim fight 4 pemain dari Dominator ini selalu barengan. Iya, setuju. Dan gue gak setuju ya kalau misalkan dibilang ini digendong sama Freddy Matoshi. Enggak, Karena enggak. ini bukan mabar VIP teman-teman. Ini konsep mainnya sih. Ini konsep mainnya benar-benar kuat. Konsep mereka mau ngapain dari awal dan kalau misalnya gagal pun mereka kayak punya plan B yang gue suka. Gak ada kepikiran sama VIP. Gak ada. Tapi kalau misalnya kita bandingkan sama Falcon misalkan, dia bawa impor juga kan. Tapi tiganya nggak bisa buat kecap, gimana bisa menang? Ya beda. Nah ini Dominator, ini 5 itu bondingnya nice banget. Bagus Iya. banget. Tapi tahu sih kalau misalkan mungkin sering lihat Dominator ada di sosmednya atau mungkin dari anak-anaknya, mereka emang 5-5 itu bondingnya tuh keren banget. Kayak Keren banget. cepet banget buat bond bareng-bareng gitu. Iya, dan lawan scrim tuh penting ya. Lawan scrim tuh penting. Lu Dia lu lawan kalau udah Fearless ya? sekelas lu udah sekelas Dominator yang masuk top 3 di babak championship secara worldwide itu udah nggak bakal bisa lu scrim sama yang mungkin tim-tim tier 2 itu udah nggak bisa. Jadi mungkin mereka scrimnya itu udah yang selevel sama mereka. Iya, butuhnya ya kalau gue lihat ya, KPL Dream Team. Kapel Dream Team ya. Tapi fearless Halo, dulu lah. Novir. Fearless dulu lah. Halo, Novir. Scrimnya. Kan pertama Fearless Donovir. Tapi ya ini untuk bracket update kita di mana Dominator masuk ke dalam babak upper bracket final. Dan tinggal menunggu lawan mereka apakah Fearless atau BSC. Buset, gue gak nyangka yang ini. Wah ini keras banget sih. Nova ketemu 2 Filipin ya berarti ya. Boom udah dipulangin, Blacklist Wah. baru dipulangin. Nova dibenci nih ntar. Ini Philippine Slayer kah? Ih, gila, Dari Nova ya? Dua tim Filipin turun lawan Nova. Iya. Dan ini pembalasan dendam juga buat Toshi anggapnya. Toshi itu ditendang sama Boom ya. Gak tahu sih tendang apa enggak ya, cuman Boomnya nggak jauh, tapi di sini Dominator jauh banget bareng sama Toshi. Jangan bikin rumor. Gue gak tahu tentang apa enggak, cuman yang dia bekas pemain aja. Pindah ya, udah dia pindah ya. Tapi ya, itu dia Dominator. Mungkin waktu kita ngelihat bracket, sebenarnya gini ya, kalau kita ngomong bahas atau mungkin secara keseluruhan sebelum babak knockout, Dominator kayak mungkin kita ngelihatnya chance-nya agak sulit karena ada Nova, BSC. Gak ketemu ya? Tapi gak ketemu. Iya, Jadi iya. sebenarnya seeding pas knockoutnya itu chance yang mereka besar banget buat masuk top 3 malah kelihatan jelas banget. Iya, padahal gue pikir, wah nih ketemu sedikit yang berat berarti. Sedikitnya gak ketemu juga. Iya, gak ketemu. Iya, jadi sedikitnya kalah sama Blacklist surprisingly. Jadi Thanks kayak, to Falcon ya. jadi kayak banyak banget yang membantu Dominator. Kita gak tahu, siapa tahu gak perlu bantu itu mereka bantu-bantu virus juga gak tahu. Iya. Tapi kita taunya mereka bakal main lagi itu tanggal 25 sampai 27 di knockout stage kedua venue kita, yaitu Lipo Mall Kemang. Benar. Semoga aja sampai 27, semoga aja. Betul sekali. Semoga ya, amin. karena emang ya tantangannya agak berat juga nih. Berarti kan antara Fearless sama Blackstrew nih yang termain buat yang bakal ketemu sama tim Iya. Dominator. Tapi Iya. kalau Dominator udah sering scrim sama Fearless sih Harusnya harusnya udah ada gambaran lah.
Iya. Harusnya. Jangan Tapi tegang nggak tahu aja ya, sih. nggak tahu ya, karena kan orang nggak terlalu berpatokan sama hasil scrim ya. Ya, scrim Jadi enggak. ya. Bahkan Blacklist pun bilang kalau dia scrimnya menang mulu lawan Dominator. Blacklist itu yang bilang. Hmm, 2 kali ketemu di sini, Nah, 2 itu- kali kalah gitu. Save strat. Itu dia memang. Kayaknya emang Dominator tuh suka gitu, makanya di turnamen third party juga kan mereka kalah sama Iya. Bigetron Sigma. Gak jadi acuan. Nggak jadi acuan, Iya. bro. Turnamen third party cuma buat mereka nyoba strat dan lain-lain. Bener, ini yang real turnamen di official ya tentu saja. Gila, Iya. dan lebih mahal ya. Dan karena- ngapain lu all in di sana ketahuan semua kebaca gitu kan ya. Iya, lu buang-buang strat, buang-buang kayak musuh lu jadi tahu strategi lu, itu bakal jadi hal yang merugikan tentunya. buat kalian. Tapi gue nggak tahu sih, ini gue kagum banget sama pelatihnya berarti. Matt. Gak maksudnya, Matthew. dia game plan-nya dia tuh invasi dari awalnya dan lainnya. Gue gak tahu dari pelatih apa enggak, cuman Tapi emang bener dari pelatih ya? oh dari pelatih ini. Jadi emang lu kalau misalkan ngelihat Iya. dia lagi ngedraft, itu kan Iya. serius banget mukanya kan? Iya, dia awalnya kayak pikirnya agak buntu, dia makanya botakin gitu kan ya. Iya. Jadi kayak biar dapat insight-nya banyak gitu. Bener, kayak lebih dingin kepalanya. Jadi kayak ketika lu habis potong rambut itu kan lu kan bakal ngerasa angin-angin di kepala kan? Iya, itu Nah itu biasanya bikin lu lebih fresh buat berpikir. yang masuk bukan cuma angin, Iya. ide masuk semua. Ide juga masuk. Jadi emang botak itu adalah suatu keharusan sebenarnya. Bald buff ya, bald buff Bald juga. buff. Tapi ya pastinya teman-teman, setelah hasil yang begitu memuaskan untuk tim Indonesia kita dengan skor 3-0, kita masih punya match yang keras lagi. Di match ketiga ada Fearless yang bertemu dengan BSC ya. Jadi kita bakal break sebentar untuk mempersiapkan match ketiga kita. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Bye-bye.